Bab 1511, harus memakan buah denglin. Dibandingkan dengan basis kultivasi, lebih sulit untuk meningkatkan kesadaran spiritual, dan itu sama untuk klan mereka. Jika dia dapat mengembangkan kesadaran spiritualnya ke tingkat dewa, maka dia mungkin tidak dapat menembus tingkat dewa super. Buah denglin adalah buah keemasan yang sangat jernih, memancarkan lingkaran-lingkaran cahaya keemasan, seperti roda yang ringan, terbentang di belakang buah. Suatu hal baik yang dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Itu masih dapat membantu alam dewa sejati untuk menerobos dan meningkatkan. Surga dan Perdana Menteri telah dihitung. Memang benar sampai batas tertentu, tetapi suku Tianma sudah sangat tulus ketika mereka bisa menghasilkan buah pendaratan ini. Jika tidak, jika Anda tidak mengeluarkan buah denglin, siapa yang tahu? Setelah basis kultivasi dipromosikan ke tingkat dewa super, apakah mungkin untuk meningkatkan kesadaran? Itu tergantung pada keadaan masing-masing orang yang berbeda. Namun, Tianhe Shouzu sama sekali tidak yakin dengan bakat mereka. Jika kamu berbicara omong kosong di sini, kamu dapat meninggalkan ruang lelang. Li Jingyi memandang Perdana Menteri Tianhe yang marah dan berkata dengan dingin. Nafas yang kuat keluar, jangan lupa, ini adalah Ksatria Naga bulan bintang tingkat Dewa Super. Bagaimana dia bisa takut dengan beberapa pertanyaan dari Perdana Menteri Tianhe? Nafas Tian dan Perdana Menteri jelas berat. Dia mengerti bahwa dia dihitung oleh suku Naga dan Tianma. Alasan perhitungannya sederhana, itu karena klan Tianhe mereka tidak bekerja sama dengan pembentukan Federasi Longma. Ada juga yang menyukai kekayaan mereka. Kebetulan memanfaatkan lelang ini untuk mengambil hal-hal yang tidak dapat mereka tolak, tetapi mengeksploitasi kekayaan mereka selangkah demi selangkah. Sky Dragon Crystal Coin sendiri merupakan kekayaan yang sangat besar dan merupakan biji yang sangat berharga. Ini bersifat universal di seluruh Federasi Longma, dan suku Tianhe mereka memang telah menimbun sejumlah besar koin kristal Tianlong, yang merupakan mata uang yang diakui oleh semua suku. Namun, itu tidak bisa membantu tetapi menghabiskan begitu banyak. Tapi ini Draco, apa yang bisa dilakukan Perdana Menteri Tianhe? Dia secara alami bukan pria kurang ajar seperti Raja Iblis Dewa Bersenjata 8. Setelah marah, dia perlahan-lahan menjadi tenang, kembali ke kotaknya dan duduk. Di awal pelelangan, harga cadangannya adalah 5 juta koin kristal naga, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 100.000 koin kristal naga. Baiklah, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa hanya akan ada satu Denglinguo. Hanya satu, Li Jingyi berkata dengan ringan. Engah. Perdana Menteri Tianhe memuntahkan darah lama. Maksud kamu apa? Hanya satu. Dengan kata lain, hanya satu dari 2 meteor Pegasus di foto yang dapat diambil dengan Denglin Guo kepada siapa? Apakah Anda perlu bertanya? Ini masih situasi yang bisa saya potret. Lebih penting lagi, hanya ada satu buah Denglin. Jika Anda tidak mengikuti pelelangan dan tidak memenangkan buah Denglin ini padahal Anda tahu buah itu bukan milik Anda, maka Tian dan Kaisar pasti tidak akan melepaskannya. Maksud kamu apa? Jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk makan, Anda tidak akan menerimanya. Apa ini tidak disengaja? Tidak ada keraguan bahwa Naga dan Tianma telah memainkan taktik psikologis mereka secara ekstrim, yang membuatnya tidak mungkin untuk tidak mengambil tindakan. Secara langsung merupakan harga mulai dari 5 juta koin kristal naga, dan itu untuk dia. 6 juta, sebuah suara yang agak bersemangat terdengar, tapi itu bukan yang pertama dari Tianhe. Bukan hanya dia yang bersedia memenangkan pendaratan ini. Tingkatkan ke tingkat kesadaran Dewa Super. Sebuah perlombaan sebenarnya sangat dibutuhkan, yaitu Belalang Sembah. Belalang Sembah adalah ras pertempuran yang sangat banyak. Di antara ras-ras itu, ada juga banyak orang yang kuat. Jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa bahkan tidak kalah dengan suku Tianma dan suku Naga. Hanya level di atas dewa sejati yang sangat langka. Level Super God hanyalah Golden Mantis King. Alasannya sangat sederhana, dapat dijelaskan dalam 8 kata, dengan pikiran yang sederhana dan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Kultivasi fisik mereka dapat meningkat dengan sangat cepat, tetapi kultivasi spiritual mereka sangat lambat. Seperti yang dikatakan Li Jingyi barusan, para kultivator pada umumnya memiliki kecenderungan sendiri-sendiri, yaitu benar adanya terobosan dalam kesadaran spiritual dan tidak ada terobosan dalam kultivasi tubuh. Tetapi kebalikannya juga sama, ada juga yang telah menembus tubuhnya dan mengalami stagnasi dalam kesadaran spiritualnya. Suku Mantis adalah korban terbesar dalam hal ini.
Raja Belalang Emas memiliki seorang adik laki-laki yang masih kerabat, tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat Dewa Super, tetapi kesadaran spiritualnya tidak dapat mengikuti, dan akhirnya ia berhasil menerobos. Tetapi tanpa dukungan kesadaran ilahi, tidak hanya dia tidak akan dapat terus meningkat setelahnya, tetapi dia juga akan mundur sampai dia jatuh ke tingkat Dewa Super. Ini yang paling menyakitkan, Denglin Guo ini seperti penjahit yang dibuat untuknya. Untuk suku Mantis, sebagai ras pertempuran yang kuat, pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super mereka bahkan tidak kalah dengan kekuatan Dewa dan Iblis berlengan 8. Sama seperti Raja Belalang Emas adalah Dewa dan Raja Iblis dengan 8 lengan. Jika ada pembangkit tenaga listrik tingkat Super Dewa lain, status klan Mantis dapat ditingkatkan lagi, bahkan mendekati tingkat Dewa dan Setan berlengan 8. Lagi pula, prajurit dari suku Mantis terhitung jutaan. Jadi, Raja Belalang Emas, yang tidak memiliki kinerja apapun sebelumnya, akhirnya tidak bisa membantu tetapi bergerak pada saat ini. Itu langsung menaikkan harga menjadi 6 juta koin kristal naga. Tidak peduli seberapa miskin belalang sembah itu, dia masih bisa melakukannya hanya dengan menembakkan banyak ini. Situasinya mirip dengan suku Mantis, mereka bukan satu-satunya di Federasi Ryoma Normandia. Tiba-tiba, harga lelang perlahan mulai naik. 6,1 juta, 6,3 juta, 6,4 juta. Tianhe Shouzu mendengarkan harga yang terus-menerus muncul ini, hatinya berdarah. Apa yang harus saya lakukan? Menembak atau tidak? Jika Anda tidak menembak, setelah Anda kembali, Tian dan Kaisar pasti akan memiliki keretakan dengan diri Anda sendiri. Tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, saya khawatir itu tidak akan terhindarkan. Tapi, jika Anda menembak, sepertinya ia tidak akan bisa menang tanpa 8 atau 9 juta koin kristal naga. Kemarin, dia mengambil berbagai lot termasuk Upside Down Universe Cover, yang menghabiskan banyak uang, dan hari ini dia memenangkan 2 meteor Pegasus. Hampir habis bagian dari persediaan koin kristal Tianlong yang dapat digunakan. Itu juga membutuhkan banyak modal untuk mempertahankan kerajaan bisnis besar klan Tianhe. Bukan karena dia sendiri yang bisa memutuskan berapa banyak yang akan dibelanjakan. Tapi, menghadapi Deng Linguo, bisakah dia mundur? 7 juta, 7,5 juta, setiap kali harga naik, itu merupakan pukulan besar bagi Perdana Menteri Tianhe. Kalau tidak, dia tidak akan tercekik sekarang. Mengenai hal ini, kamar pribadi suku Naga dan Tianma keduanya tampak sangat sepi dan tidak mengungkapkan apapun. Itu untuk menipu Anda, dan Anda tidak bisa tidak melompat. Semua orang tahu bahwa klan Tianhe adalah tulang punggung oposisi terhadap pembentukan Federasi Longma, dan itu normal bagi klan Naga dan Tianma untuk menargetkan mereka. Intinya adalah kedua pembangkit tenaga listrik itu tidak melanggar aturan. Anda tidak perlu menembak, Anda ingin menembak diri sendiri. Sungguh menakjubkan. Bahkan Lan Xuanyu diam-diam mengagumi di dalam hatinya, dia secara alami ingin memahami poin kunci, dan harus mengacungkan jempol kedua ras utama. Layak untuk keberadaan galaksi naga dan kuda selama bertahun-tahun, dan masih ada tuan. 8 juta, Perdana Menteri Tianhe berkompromi dan mengangkat plat nomor di tangannya dengan susah payah. 8,1 juta, tetapi beberapa orang tidak berencana untuk menyerah. Raja Belalang Emas sudah keluar dari kamar pribadi klan Mantis saat ini, menatap Denglin Guo di atas panggung dengan ekspresi kerinduan. Tian dan Perdana Menteri juga keluar lagi, tapi kali ini, ekspresinya agak membosankan. 8,2 juta, dia tidak lagi menaikkan harga dalam lompatan, tetapi secara bertahap. Apakah kamu sengaja mencoba untuk menentangku? Raja Belalang Emas memandang Xiang Tianhe dengan wajah tirani. Perdana Menteri Tianhe tersenyum pahit, Raja Belalang Emas, saya tidak mencoba untuk mempermalukan Anda. Hanya saja saya telah memenangkan meteor Pegasus dan tidak ada buah Denglin yang menandinginya. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Kaisar Tianhe kami? Silakan angkat tangan Anda, lalu saya klan harus berterima kasih. Petik 2. Mata Raja Belalang Emas berbinar dan berkata, biarkan aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi, lalu kamu. Saat dia berkata, dia memberi isyarat kepada Tianhe Shou. Wajah Tian dan Perdana Menteri berubah, dan mereka memelototinya. Orang ini juga datang untuk memanfaatkan api. Setelah hening beberapa saat, dia mengangguk, oke. Haha, sama-sama. Raja Belalang berbalik dan kembali ke kotaknya. 8,2 juta, harga ini juga berhenti. Di atas panggung, Li Jingyi bertanya, apakah ada harga yang lebih tinggi?
Tian dan Perdana Menteri telah sepenuhnya memulihkan kedamaian mereka saat ini, masalahnya telah mencapai titik ini, dan mereka hanya bisa diakali. Orang-orang mau memikirkan hal-hal seperti Pegasus Meteor dan Deng Linguo, apa yang bisa dia lakukan? 8,5 juta. Pada saat ini, suara sumbang tiba-tiba berdering. Perdana Menteri Tianhe memiliki ekspresi kaku di wajahnya. Ketika dia menoleh, dia melihat Dewa Bersenjata 8 dan Raja Iblis keluar dari kotaknya dan berkata sambil berjalan, mengapa mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan tidak berpartisipasi dalam pelelangan? Ya, jika tidak, buah pendaratan ini juga baik untuk kita. Petik 2. Apakah kamu punya banyak uang? Tianhe Shouzu mengertakkan gigi. Dewa Berlengan 8 dan Raja Iblis berkata, tidak ada yang bisa dipinjam. Saya yakin masih banyak orang yang mau meminjamkan saya. Cepat naikkan harga dan sogok saya, kalau tidak maka akan hilang. Kamu, si Ucai menemui prajurit itu, dan itu tidak masuk akal. Melihat Dewa Berlengan 8 dan Raja Iblis tampak seperti bajingan, Perdana Menteri Tianhe benar-benar tidak ada hubungannya. Dewa Berlengan 8, Iblis, dan suku mantis benar-benar layak untuk surga dan klan. Kedua ras ini adalah jenis kehidupan yang tidak produktif, apalagi komersial. Dalam hal efektivitas pertempuran, klan Tianhe setidaknya berada di permukaan jauh lebih rendah dari keduanya. Jika itu benar-benar akan menimbulkan masalah, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan dua bajingan tua ini. Tarik napas dalam-dalam, Perdana Menteri Tianhe tersenyum enggan, dan berkata, oke, bagaimana hampir sama dengan belalang sembah. Dewa dan Iblis Berlengan 8 tertawa, tidak apa-apa, mari kita lakukan. 8,6 juta. Tianhe pertama kali mengutip lagi. Akhirnya akan menang, bukan? Suku Naga dan Tianma tidak akan semalu mereka, dan ras lain harus menunjukkan beberapa wajah kepada suku Tianhe. Sudah kali ini, yang ingin terus berjuang untuk kutipan, itu benar-benar musuh yang mati. Raja Belalang Emas keluar dari kotaknya lagi saat ini, mengutuk, mengapa kita seperti mereka, kita. Mata Tianhe dan Perdana Menteri sudah agak mematikan, Anda membuat lebih banyak tawaran, saya tidak menginginkannya. Raja Belalang Emas terbatuk, lalu dia meninggal, lupakan, ini dia. Kami benar-benar tidak punya banyak uang. 8,6 juta, pertama kali. 8,6 juta, kedua kalinya. 8,6 juta, ketiga kalinya, kesepakatan. Palu itu jatuh. Deng Linguo dibeli oleh klan Tianhe. Ketika Tian dan Perdana Menteri kembali ke kotak, mereka sudah merasa sedikit lemah. Dia merasakan kebencian mendalam dari suku Naga dan Tianma. Namun, dia tidak ada hubungannya. Selanjutnya, yang akan berada di atas panggung adalah undian terakhir kita. Tingkat kemuliaan mirip dengan penutup semesta terbalik kemarin. Penutup alam semesta terbalik terutama untuk melindungi elit kita ketika mereka menjadi dewa. Dan item ini ada di dalam saat menerobos di level manapun, itu dapat melindungi pikiran kita, menghindari masalah, dan memastikan bahwa terobosan selesai dalam kondisi terbaik. Selain itu, tidak peduli level apapun, itu akan berpengaruh. Itu adalah harta generasi, kayu Phoenix emas. Gerobak yang didorong ke atas kali ini sangat tinggi, ketika kain merah itu diangkat, yang terlihat adalah sebatang pohon emas kecil. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan daun emasnya lebih dalam, dan di sekitar pohon kecil ini, ada bayangan Phoenix emas yang samar. Sangat aneh, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak pernah mendengar tentang harta surga dan material seperti itu, tetapi ketika dia melihat kayu si camore emas ini, dia segera menilai satu hal, yaitu, lubang besar yang ditinggalkan untuk klan Tianhe. Bukan ini, tapi lot sumbu besar terakhir. Kayu si camore emas ini terdengar sangat berharga, lalu, apa poros terakhirnya? Bab 1512, si camore emas. Lan Xuanyu penuh dengan keraguan, dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun yang bisa dibuat oleh orang-orang Naga dan Tianma yang lebih berharga daripada kayu si camore emas di depan mereka. Harganya pohon Phoenix emas ini bahkan lebih tinggi dari alam semesta terbalik kemarin. Melindungi pikiran, meski tidak langsung seperti melindungi tubuh. Namun, yang patut dipuji adalah pohon Phoenix emas ini efektif untuk semua tingkat budidaya. Ini terlalu jarang. Dengan kata lain, itu berpengaruh pada orang kuat manapun, apakah itu seorang jenius atau orang kuat biasa. Bahkan para dewa, dewa sejati, dan dewa super memiliki efek. Hati Lan Xuanyu juga sangat panas,
tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak mampu membelinya. Tuhan, jangan khawatir tentang itu. Ini hanya burung Phoenix dan Phoenix palsu. Ini tidak layak untuk kita tembak. Itu jauh di belakang sumber guntur dan induk listrik. Oh, Lan Xuanyu bertanya pada pemburu harta karun dengan rasa ingin tahu, apakah ada masalah dengan kayu sicamore emas ini. Pemburu harta karun mencibir dan berkata, tentu saja ada masalah. Saya terlalu akrab dengan kayu Jin Huang sicamore, karena pada awalnya produk cacat yang saya tanam di alam dewa. Kamu yang menanamnya? Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Ketika pemburu harta karun berada di alam dewa, itu dirancang khusus untuk membantu Dewa Naga mengelola pembibitan alam dewa. Jangan melihat terlalu banyak harta surga dan bumi. Sumber guntur dan induk listrik bisa membuatnya begitu menggemparkan, karena keduanya secara alamiah dibesarkan di alam semesta, lahir dan besar, dan mereka adalah roh bawaan dengan latar belakang yang sangat besar. Jika tidak, harta surgawi biasa, harta benda dan bumi akan melihatnya di matanya, terutama sekarang basis kultivasinya terus pulih di bawah rangsangan garis keturunan Lan Xuanyu, dan tingkat ketinggian mata secara alami meningkat. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu katakan padaku, ada apa dengan pohon Phoenix emas ini? Binatang pemburu harta karun berkata, saat itu, ketika saya membudidayakan kayu sicamore emas ini, itu benar-benar untuk memadatkan kesadaran spiritual saya. Pusat kekuatan tingkat dewa kami akan terus meningkatkan kesadaran spiritual mereka setelah mereka memiliki posisi dewa. Namun, kesadaran spiritual terlalu besar. Menjadi kuat bukanlah hal yang baik untuk alam dewa. Kekuatan alam dewa dicapai dengan terus-menerus menyerap energi di alam semesta, terutama energi galaksi yang ditutupi olehnya. Energi ini sangat aneh dan membutuhkan kesadaran ilahi untuk membimbing mereka. Inilah Tuhan peran Lord of the Realm hanya bisa diraih oleh Lord God. Namun jika kesadaran dewa-dewa lain terlalu kuat, itu setara dengan banyak sinyal interferensi, yang secara alami akan mempengaruhi pengaruh God Realm di dunia luar. Bahkan mungkin menyebabkan sedikit ketidakstabilan di alam dewa kayu Jin Huang sicamore membantu para dewa menyatukan kesadaran ilahi mereka, agar tidak membiarkan kesadaran ilahi keluar dari mata dan mengganggu alam ilahi, namun, untuk beberapa alasan, budidaya gagal. Efek konvergensi dan stabilisasi dari kayu sicamore emas ini tidak sebaik yang diharapkan. Hanya bisa dicapai sampai batas tertentu, sekitar hanya 20% hingga 30% efek ketika saya mendesain sebelumnya. Dewa tingkat kedua dan ketiga masih agak berguna, tapi sia-sia jika level 1 atau lebih tinggi. Apalagi, setelah bertahun-tahun, tanpa suplemen roh peri, pohon Phoenix emas ini sudah dalam keadaan setengah terbuang. Tidak berguna, setidaknya tidak untuk Anda. Ini berguna. Jika Anda membuat terobosan di masa depan, kesadaran ilahi Anda begitu kuat sehingga tidak dapat dilindungi oleh hal-hal kecil setingkat ini. Petik 2. Jadi itu dia. Setelah mendengar kata-kata dari pemburu harta karun, pikiran Lan Xuanyu secara alami melepaskannya. Kayu Phoenix emas, harga awal masih 5 juta koin kristal naga, tetapi setiap kali harga naik, tidak kurang dari 500.000 koin kristal naga. Sekarang pelelangan dimulai, kata Li Jingyi sambil tersenyum di atas panggung. Semua penjelasannya tidak berbohong, dan pohon Phoenix emas memang efektif untuk menjaga pikiran yang kuat di semua tingkatan saat menerobos. Itu dapat digunakan bahkan selama kultivasi, dan ini adalah harta surga dan bumi yang sangat bagus. Tapi apa yang tidak dia katakan dengan jelas adalah bahwa kayu sicamore Jin Huang memiliki efek berbeda pada orang kuat dari level yang berbeda. Semakin kuat basis kultivasi, semakin lemah efeknya secara relatif. Alasan untuk tidak mengatakannya bukanlah untuk menipu, tapi situasi ini juga kesamaan dari semua item di level ini. Alasan terpenting mengapa kayu sicamore emas dapat dihilangkan adalah karena benda ini memiliki efek yang sangat terbatas pada ksatria naga. Pada level mereka, sangat sulit bagi kesadaran ilahi untuk meningkatkan 1 poin, dan itu juga sangat stabil. Tentu saja, nilai kayu Jin Huang sicamore masih jauh tak tertandingi dengan artefak biasa. Tian dan Perdana Menteri menatap kosong di atas panggung. Rutinitas adalah semua rutinitas. Meteor Tianma dan Deng Linguo sebelumnya adalah rutinitas. Pohon Phoenix emas di depan kita dan penutup alam semesta terbalik kemarin bukanlah rutinitas. Keduanya juga disatukan, efeknya lebih baik. Hanya saja Li Jingyi tidak mengatakannya dengan begitu jelas kali ini. Namun, efek dari benda ini benar-benar lebih besar dari alam semesta yang kemarin terbalik. Ini dapat membantu kultivasi.
Apalagi dia juga memenangkan Pegasus Meteor dan Denglin Guo. Jika Anda memiliki penjaga pohon Phoenix emas di sekitar Anda saat Anda mengambil dua buah ini, jelas lebih aman. Beli. Masih belum membeli. Ini masalah besar. 6,5 juta. Kutipan itu muncul untuk pertama kalinya. Siapa yang tidak menginginkan hal-hal baik yang meningkatkan kesadaran dan melindungi kesadaran? Harganya memang sangat mahal. Tapi hal ini sama dengan Denglin Guo sebelumnya, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Untuk merangsang antusiasme pelelangan, Li Jingyi telah membuka tutup pelindung. Dalam suara burung phoenix yang merdu, reaksi pertama dari semua penawar yang hadir adalah hati mereka menjadi tenang. Bahkan kursi pertama Tianhe, yang sebelumnya telah berjatuhan di dalam hatinya, hanya merasa pikirannya tenang dan indah setelah mendengar suara burung phoenix. Transparansi yang tak terkatakan dan ikatan jiwa yang tak terkatakan. Suara-suara burung phoenix membuat semua orang merasa seperti roh mereka akan bergerak, dan pikiran mereka sangat jernih. Suara Feng Ming menyebar ke seluruh lapangan Tianlong, dan itu mempengaruhi hampir semua orang yang hadir. Beli dengan segala cara. Baik atau tidak, coba saja. Mata Tianhe Souza sudah merah. Kayu phoenix emas ini, sebagai penutupnya, memang luar biasa. Bunyi Feng Ming barusan benar adanya. Dan Lan Xuanyu juga merasa kesadarannya tersentuh, dan pikirannya jernih. Namun, di bawah bimbingan pemburu harta karun, dia juga menemukan bahwa setelah munculnya suara burung phoenix, kilau pohon phoenix emas sedikit redup. Cahaya dan bayangan phoenix juga sedikit melemah. Perisai terselubung kembali, menutupi nafasnya. Pasti banyak orang yang memperhatikan perubahan kayu Jin Huang si Camore. Hanya saja secara tidak sadar setiap orang percaya bahwa ini adalah konsumsi dari pohon Golden Phoenix itu sendiri dan bisa dipulihkan. Hanya Lan Xuanyu yang mengerti dari pemburu harta karun bahwa pohon Phoenix emas ini tidak dapat ditemukan kembali setelah dikonsumsi. Karena tidak ada roh peri. Dengan kata lain, setelah digunakan, efeknya akan berkurang beberapa poin. Sampai mati total, para dewa tanpa aura peri roh hanya akan membusuk pada akhirnya. Setelah menunjukkan efeknya, antusiasme terhadap pelelangan meningkat pesat, dan Tianhe Souza langsung memberikan tawaran 7 juta. Bukan hanya Lan Xuanyu yang panas hatinya, hampir semua orang yang kuat di tempat kejadian, melihat ke arah kayu pohon cemara Jin Huang, merasakan api di mata mereka. Namun, hanya sedikit yang mampu membelinya. Ini masih persaingan untuk deretan kotak pertama. Kali ini, klan Yukong juga mengikuti kompetisi. Klan Yukong telah mengumpulkan akumulasi yang sangat besar. Bagi mereka, pohon phoenix emas yang dapat membantu budidaya lebih efektif daripada alam semesta yang kemarin terbalik. 8 juta, kata Yukong Wang dingin. Selain itu, dia bahkan tidak melihat Tianhe Souza. Dia tidak sama dengan dua utusan Raja Belalang dan Raja Iblis bersenjata 8, dia benar-benar ingin memenangkan lot ini. Sebagai kesempatan bagi klan Yukong untuk bangkit kembali. Bab 1513, Poros Besar Terakhir. Gunakan banyak kekayaan untuk membeli Kong Yuan Jing untuk memelihara budidaya rakyat, hanya untuk duduk dan makan di gunung dan langit. Yang paling mereka butuhkan saat ini adalah perlombaan memiliki harta inti agar ras dapat terus berkembang dan diteruskan. Ini tentu saja yang terbaik untuk mendapatkan kembali bak kosong, tetapi mereka tidak dapat ditemukan sama sekali sekarang. Meskipun Raja Yukong sangat curiga bahwa hilangnya cacing langit berkaitan erat dengan suku naga dan Tianma, mereka tidak dapat menemukan bukti apapun sekarang. Nafas serangga udara memang benar-benar lenyap, mencari seluruh galaksi tanpa menemukan apapun. Pohon Golden Phoenix di depan saya ini memang bagus, bisa memperkuat kesadaran spiritual dan berperan besar dalam budidaya kesadaran spiritual. Klan Yukong pandai atribut spasial, dan kesadaran spiritualnya sendiri juga sangat kuat. Inilah yang mereka kuasai. Dengan pohon phoenix emas ini, mungkin ada kesempatan bagi masyarakat suku tersebut untuk mengubah atribut spiritual mereka dan mendapatkan cara baru untuk perbaikan. Jadi, ketika dia melihat pohon phoenix emas ini, Raja Langit telah memutuskan bahwa bagaimanapun caranya, dia harus melelang harta utama ini dan membawanya kembali ke klan Yukong untuk diolah. Sebagai kesempatan bagi klan Yukong untuk bangkit kembali. Jadi, ketika dia mulai berpartisipasi dalam pelelangan, dia bahkan tidak melihat Tian dan Perdana Menteri. Bicara soal uang, 8,5 juta, Perdana Menteri Tianhe juga merasa aura di pihak Yukong King salah. Yang satu ini bahkan tidak ragu sama sekali ketika mengutip, matanya hanya menatap ke arah pohon phoenix emas.
9 juta. Perdana Menteri Tianhe berteriak dengan suara yang dalam, dan dia tidak bisa dilemahkan. Dia juga ingin menjatuhkan pohon Phoenix emas ini. Dipasangkan dengan Reverset Universe cover kemarin, itu jelas merupakan kombinasi terbaik dari kultivasi dan terobosan. 9,5 juta, 10 juta, 10,5 juta. Kedua pria besar itu mengutip satu persatu, sehingga semua orang mati. Apalagi nilai pohon Phoenix emas ini telah melampaui meteor Pegasus dan buah Denglin sebelumnya, menjadi eksistensi paling berharga saat ini. Setiap orang dapat melihat bahwa nilai Jin Huang si Chamore pasti di atas alam semesta yang terbalik kemarin. Semua orang baru saja merasakannya. Meskipun nafas dari Divine Object ini menurun setelah nafas dilepaskan, itu juga normal, dan itu tidak dapat dihindari untuk memulihkan fluktuasi kesadaran roh yang begitu kuat setelah dilepaskan. Satu-satunya hal yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Jin Huang si Chamore adalah dewa yang nyata, dan jika Anda ingin membesarkannya, yang Anda butuhkan bukanlah energi atau nutrisi biasa, tetapi roh dari roh. 11 juta, 11,5 juta, 12 juta. Ketika Yukong Wang melaporkan harganya, Perdana Menteri Tianhe akhirnya berhenti, dadanya sedikit naik turun. Dari awal sampai akhir, Raja Yukong tidak ragu-ragu mengutip, matanya penuh ketekunan. Ambillah, tidak peduli berapa banyak uang, dia akan mengambilnya. Bahkan di masa depan, semua sumber daya suku Yukong akan dihabiskan untuk membudidayakan pohon Phoenix emas ini. Konversi atribut spasial menjadi atribut spiritual adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk klan Yukong. Kesempatan untuk naik kedua, perasaan Raja Yukong sangat dalam, sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, kultivasi spiritualnya sangat kuat, dan dia dapat dengan jelas merasakan betapa tinggi tingkat kesadaran spiritual di pohon Phoenix emas. Ini adalah keberadaan di luar dirinya. Kuncinya adalah ia dapat melepaskan dewa-dewa ini dan benar-benar memengaruhi makhluk lain. Karena pengetahuan tentang barang, itu sangat gigih. 13 juta. Perdana Menteri Tianhe tiba-tiba menaikkan harga, dan kali ini naik 1 juta. Dia tidak mau menyerah. 15 juta. Dan Yukong Wang bahkan lebih galak lagi, yang satu ini akhirnya berbalik dan melirik Perdana Menteri Tianhe. Matanya penuh dengan tekad. Tian dan Perdana Menteri agak mati rasa di kulit kepalanya. Gila, orang ini sudah gila. 15 juta, itu adalah 15 juta koin kristal naga. Meskipun klan Yukong kaya, mereka dengan panik memulihkan kristal sumber kosong dengan biaya berapapun selama periode ini, yang menghabiskan banyak biaya. 15 juta koin kristal naga masih merupakan keberadaan astronomi bagi mereka. 15 juta, 15 juta. Ada rasa pahit di mulut. Jika tidak ada Pegasus Meteor dan tidak ada kedatangan Perdana Menteri Tianhe pasti akan terus menaikkan harga, sangat mungkin harga akan membanjiri lawan. Namun, dia menghabiskan terlalu banyak koin kristal Tianlong dalam 2 hari terakhir, dan jika dia terus menaikkan harga, likuiditas klan Tianhe akan bermasalah. Itu tak tertahankan. Perdana Menteri Tianhe, bisakah kamu terus menaikkan ongkosnya? Li Jingyi bertanya dengan suara dingin. Dia sama sekali tidak marah pada pria yang baru saja berani menanyainya. Tian dan Perdana Menteri mengerutkan kening, menghela napas, menggelengkan kepala, dan kembali ke kotak. Dia benar-benar tidak mau, tetapi saat ini, dia benar-benar tidak bisa bersaing. 15 juta, pertama kali. 15 juta, kedua kalinya. 15 juta, ketiga kalinya, kesepakatan. Bentak. Terakhir, palu terjual. Pada saat palu jatuh, dengan ketenangan Yukong Wang, dia tidak bisa menahan untuk mengepalkan tinjunya dengan kuat. Saat berikutnya, dia sudah berada di meja lelang. Dengan hati-hati mengumpulkan kayu Phoenix emas bersama dengan perisainya. 15 juta, harga yang sangat tinggi dari konferensi lelang ini. Harga tertinggi pertama sejauh ini. Jika diukur dengan artefak biasa sebesar 500.000 koin kristal naga, lalu 15 juta koin kristal naga, kamu bisa membeli sebanyak 30 buah. Lan Xuanyu juga tampak sedikit gemetar, orang-orang ini terlalu kaya. Total volume perdagangan beberapa hari terakhir, saya khawatir itu telah memecahkan 100 juta hari koin kristal naga. Sebagai penyelenggara, suku naga dan Tianma pasti menghasilkan banyak uang. Lan Xuanyu menanyakannya saat mengobrol dengan Li Menglong kemarin. Seberapa kuat daya beli 100.000 koin kristal Tianlong? Sebuah kapal perang sekelas kapal serbu meteor, adalah harganya. Itu masih dilengkapi dengan semua senjata, amunisi,
dan energi. Meskipun kapal perang galaksi Longma tidak bisa dibandingkan dengan bintang Douluo, ini juga merupakan angka astronomis. 15 juta koin kristal Tianlong dapat mempersenjatai armada yang agak besar. Menurut perhitungan, konstruksi fregat kelas Raja Naga seharusnya sebanding dengan ini. Namun, pada dasarnya tidak ada kapal perang setingkat fregat kelas Raja Naga di galaksi Longma. Ini masih keputusan dari Li Menglong. Tahukah Anda? Masalah terbesar dalam pembangunan kapal perang di Longma Galaksi adalah teknologi, sehingga akan menimbulkan banyak pemborosan. Bahan yang sama, hampir 3 kali lipat rasio konsumsi Federasi Douluo. Armada luar angkasa hanya memiliki 4 fregat kelas Raja Naga. Harta karun surgawi ini hampir terjual seharga 3 fregat. Ini mengerikan. Ini juga semakin membuktikan betapa kayanya Federasi Longma. Dan apa yang akan menjadi lot terakhir selanjutnya. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berdiri di tengah meja lelang, matanya menyapu dari bawah, dia tersenyum sedikit, 15 juta benar-benar angka yang mendebarkan. Lelang terakhir kita hari ini layak mendapatkan namanya. Dan lelang berikutnya adalah Aksis hari ini, dan itu juga akan menjadi lot terakhir lelang Longma kita. Petik 2. Baru saja saya mendengar beberapa penawar di bawah ini mengatakan bahwa ini adalah rekor, 15 juta koin kristal naga, sebuah rekor. Jadi, yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekarang adalah bahwa lot berikutnya pasti akan dibuat lagi. Catat, mari kita taruh pada sumbu besar terakhir dari lelang ini, sumbu besar terakhir dari lelang 3 hari. Petik 2. Mata semua orang tertuju pada panggung. Seperti Lan Xuanyu, mereka penuh dengan keingintahuan. Ini dikenal sebagai sumbu akhir konferensi lelang ini. Akan seperti apa? Bab 1514, Tian Nyangkor. Tian dan Perdana Menteri sedang duduk di dalam kotak, hatinya masih meneteskan darah, dia belum bisa memenangkan kayu si camore emas, sungguh menyesal. Haruskah saya menambahkan sedikit lagi? Tetapi secara rasional mengatakan kepadanya bahwa harga terlalu tinggi. Kata-kata Li Jingyi di atas panggung, dia tentu saja juga mendengarnya, tetapi dalam hatinya dia tidak menganggapnya serius. Di antara semua suku, selain suku Naga dan Tianma, yang terkaya adalah suku Tianhe mereka. Nomor 2 setelah mereka, nyatanya suku Yukong hampir sama. Balapan besar lainnya juga sering melakukan tembakan, yang harganya mahal. Sekarang jika kita dapat mengatakan bahwa ada lebih dari 15 juta koin kristal naga, saya khawatir tidak akan ada. Tidak peduli seberapa bagus barang Anda, semua orang tidak punya uang, bagaimana Anda bisa membuat harga setinggi langit? Apalagi, 15 juta koin kristal naga, ini sudah harga yang luar biasa. Tidak peduli seberapa bagus pohon Phoenix emas itu, sebenarnya itu berarti beberapa juta, dan langit hanya 10 juta. Saya tidak tahu mengapa, hari ini Yukong Wang dalam keadaan kejang, dan dia terus meminta harga tinggi dan bersumpah untuk menang. Sebuah gerobak kecil didorong ke meja lelang. Kain di gerobak itu tidak merah, bukan juga emas batang kemarin, tapi emas tua. Dari warna ini, kita dapat melihat seberapa tinggi ekspektasi penyelenggara terhadap poros besar terakhir ini. Buat daftar sebagai tingkat keberadaan secara lengkap. Jika harta surga, materi dan bumi sebelumnya adalah bintang, maka poros terakhir kita adalah alam semesta yang luas. Sampai batas tertentu, itu bukan lagi harta surga, materi dan bumi, karena ini sudah melampaui level ini sejak lama. Saya tidak tahu alasan mengapa banyak ini diambil, tapi saya yakin itu adalah keberadaan yang tidak dapat ditiru. Itu dapat mengubah planet dari mati menjadi kehidupan, dan itu bisa biarlah dunia berkembang karenanya. Itu adalah ibu dari kehidupan, mengasuh ribuan, dan itu adalah pembawa pesan penciptaan, yang memberi manfaat bagi semua hal. Li Jingyi berkata dengan suara yang hampir seperti ziarah. Apa sebenarnya itu? Semua orang tidak bisa tidak tertarik oleh kata-katanya. Ini bukan juru lelang biasa. Dia adalah salah satu dari 18 ksatria naga hari ini, berdiri di puncak rantai makanan Federasi Longma. Penjelasan seperti itu, jika benar, mendesis. Li Jingyi mengubah keteguhan dan latihan yang kuat di lelang sebelumnya dan menjualnya. Sebelum pelelangan item ini, saya akan memberitahu semua orang harga awalnya. Faktanya, ketika saya melihat item ini, saya di mata saya ini lebih seperti barang pajangan daripada barang penawaran. Harganya juga sama. Supaya semua orang lebih kaget, saya akan nyatakan harga awalnya dulu, supaya perasaan semua orang lebih banyak. Lebih intuitif. Petik 2. Poros besar terakhir kita,
Harga awalnya adalah. Setelah mengatakan itu, dia berhenti, dan melihat ke penawar di antara penonton. Pada saat ini, di antara kotak di baris pertama, para pemimpin dari semua ras juga keluar satu persatu. Di sisi kotak naga, di bawah kepemimpinan kursi pertama Tianlong, semua orang juga berjalan keluar dan datang ke depan kotak, siap untuk menyaksikan poros terakhir. 50 juta, suara Li Jingyi menyebar ke setiap sudut penonton. Saat ini, penonton terdiam. Ekspresi wajah Tianhe Shouzhao langsung mengeras. 50 juta, bukan 5 juta. Apakah kamu yakin kamu benar? Di dunia ini, apa yang bisa bernilai 50 juta koin kristal naga? Tidak perlu banyak uang untuk membangun armada luar angkasa seperti manusia. Dan ini hanya pelelangan. Saya khawatir Anda tidak akan dapat membeli planet dengan harga ini, dan itu adalah bintang sumber daya yang cukup bagus. Bagaimana mungkin sesuatu bisa bernilai 50 juta? Untuk sesaat, penonton terdiam, dan itu penuh dengan tatapan yang luar biasa. Suara Li Jingyi terus terdengar, itu wajar dan alami. Itu adalah inti dari langit dan bumi. Itu telah dikandung selama ratusan juta tahun, dan itu terjadi hari ini. Di dunia ini, ada 3 keberadaan seperti itu, dan 2 lainnya tidak mungkin lagi. Keluar, karena mereka adalah inti dari kehidupan Draco dan Pegasus kami. Kami mengambil sumbu besar hari ini untuk dipajang. Pada saat yang sama, jika seseorang bisa memenangkannya, itu juga akan meningkatkan seluruh federasi. Itu adalah inti dari Tianyang. Silakan lihat semuanya. Petik 2. Sambil berbicara, dia sudah mengangkat kain merah di sampingnya. Di dalam kain merah, di perisai, tiang datar dengan diameter sekitar 1 meter dan seluruh tubuh yang ditampilkan sebagai elips ditempatkan dengan tenang di sana. Warna samar halo menjulang, dan Anda dapat menemukannya dengan hati-hati. Warnanya terbagi menjadi 8 jenis, halo berkedip-kedip, dan memancarkan nafas lembut. Heaven dan Vesit seperti dicubit oleh tenggorokannya, dan matanya hampir keluar dari rongga matanya, dia tidak bisa mempercayai matanya. Kata-kata Li Jingyi terus bergema di benaknya. Ini inti dari Tianyang. Adakah inti kehidupan ketiga yang bisa melahirkan Tianyang Spar, Draco dan Pegasus? Terdengar suara diskusi di seluruh lapangan Tianlong. Bagi kebanyakan orang, mereka tidak tahu apa inti dari Tianlong. Jadi mereka semua bingung. Sejumlah kecil orang berpikir bahwa benda ini harus ada hubungannya dengan Spar Langit, versi Spar Langit yang diperbesar. Hanya mereka yang berada di level atas yang benar-benar dapat memahami apa yang diwakili oleh arti dari Spar kecil ini. Ketiga. Bukan hanya suara yang muncul di kepala Perdana Menteri Tianhe, tetapi juga di benak Lan Xuanyu. Sebelum sumbu besar terakhir muncul, dia telah menduga bahwa lot ini pasti ditujukan pada suku Tianhe, dan pada saat yang sama, digunakan untuk menarik keberadaan domain merah. Itu adalah sesuatu yang harus diambil oleh suku Tianhe. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi inti dari Tianyang. Dengan kata lain, sebelum hari ini, dia tidak pernah berpikir bahwa sesuatu seperti Tianyang Core akan ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Tianyang Core versi besar dari Tianyang Spar? Jawabannya tentu tidak. Jika ini masalahnya, bagaimana mungkin Lan Xuanyu, Tian dan Shouzu begitu terkejut dan terkejut? Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berkata, ada 3 hal ini. 2 yang pertama tidak mungkin untuk dihabisi, ya, tidak mungkin untuk diambil, karena itulah inti kehidupan Tianlong dan Pegasus. Itu adalah 2 tubuh Long Tianyang yang dilihat Lan Xuanyu. Ini adalah inti kehidupan yang sebenarnya, inti kehidupan sebuah pesawat, yang dekat dengan inti kehidupan para dewa. Barang-barang yang dilelang di Long Ma Grand Auction memang memiliki keberadaan berharga yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dibandingkan dengan inti Tianyang di depannya, Lan Xuanyu merasa bahwa bahkan jika semuanya sebelumnya ditambahkan, itu tidak sebaik inti Tianyang ini. Nilainya tinggi. Ini setara dengan eksistensi yang bisa melahirkan bintang ketiga Pegasus dan Draco. Itu adalah pintu masuk ke ruang 4 dimensi. Produk yang dapat membuat planet berevolusi. Efeknya tidak dapat diukur dengan nilai sama sekali. Ini adalah sesuatu yang dapat membuat balapan benar-benar meningkat. Naga dan suku Tianma tiba-tiba mengeluarkan hal seperti itu. Ini nyata, masih palsu. Lan Xuanyu terkejut, hal pertama yang terlintas di pikiran adalah ide ini. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Tianyang Core benar-benar memiliki eksistensi ketiga. Jika ini benar, maka Crimson Domain memang tidak akan terlewatkan.
Mereka ingin melahap Pegasus dan Draco. Bukankah itu tujuannya? Telan inti kehidupan dan semua energi kehidupan. Ini adalah inti kehidupan pada level yang sama. Adakah yang lebih nyaman daripada mengambil ini secara langsung? Tidak perlu dimurnikan, bisa langsung digunakan. Bagi suku Tianhe, perolehan inti Tianyang ini berarti bahwa bintang Tianhe dari suku Tianhe akan berevolusi sesuai, dan secara resmi berkembang menuju arah bintang naga, dan tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan evolusinya, untuk menjadi eksistensi seperti bintang naga, klan Tianhe secara alami akan bangkit dan seluruh orang akan berevolusi. Ini jauh lebih baik daripada artefak yang dia ambil sebelumnya. Inilah daya saing inti yang sesungguhnya. Bab 1515, harga awal, 100 juta. Ini bukan hanya Tian Hexing. Jika Stardew Luo diizinkan untuk mendapatkan inti dari kultivasi hari ini dan menelan serta menyerapnya dengan pohon keabadian, Stardew Luo juga dapat berevolusi ke arah bintang naga langit. Jadi, setelah melihat benda ini, mata Lan Xuanyu menjadi sedikit merah. Kerinduan akan hal ini di hatinya pasti tidak di bawah langit dan kursi pertama. Itu benar, pada saat ini, suara samar terdengar di lautan kesadaran ilahi Lan Xuanyu. Itu adalah suara Long Tianyang yang sudah lama tidak muncul. Bisakah kamu berkomunikasi denganku? Apa kamu tidak takut ditemukan oleh mereka? Lan Xuanyu bertanya dengan hati-hati sambil menggelengkan pikiran. Tidak, ada inti saya di sini, dan kesadaran spiritual saya akan diperkuat ke tingkat di luar mereka. Selama saya tidak mau, tidak ada yang bisa menemukannya. Suara Long Tianyang mengandung sedikit kebencian, bahkan lebih. Banyak yang tidak berdaya. Lan Xuanyu mendengar apa yang dia katakan, dan tidak sabar untuk bertanya, ada apa dengan inti Tianyang ketiga ini? Bagaimana benda ini bisa ada? Bukankah Anda mengatakan bahwa saat itu hanya ada dua evolusi? Long Tianyang berkata, hanya ada dua, membentuk Pegasus dan Tianlong. Melalui resonansi keduanya, duniaku telah berevolusi dari ruang 3 dimensi menjadi ruang 4 dimensi. Tapi Anda harus ingat ruang 5 dimensi yang saya ceritakan. Seperti apa? Dengan dua planet sebagai penghubung, ruang 4 dimensi saya pada dasarnya stabil, yang menjadi dasar masa depan para dewa. Namun, untuk mencapai para dewa, saya masih perlu menyentuh ruang lingkup ruang 5 dimensi. Petik 2. Bagi saya, tidak mungkin untuk benar-benar membangun ruang 5 dimensi. Bahkan alam dewa yang asli belum mencapai tingkat itu. Oleh karena itu, saya harus membentuk poin sebanyak mungkin untuk membuat dua ruang yang dihubungkan oleh planet-planet menjadi lebih 3 dimensi, sehingga saya dapat menyentuh ruang lingkup ruang 5 dimensi. Jadi, saya mulai membuat inti surgawi ketiga ini, berharap dapat membentuk klon ketiga, mencoba menyentuh ruang 5 dimensi. Setelah berhasil, dengan 3 titik tumpu ini, saya akan jauh lebih mungkin untuk membangun alam dewa. Petik 2. Namun, dalam proses perpecahan, itu juga saat aku paling lemah. Generasi pertama dari klan naga adalah mengambil kesempatan ini untuk bersatu dengan klan Tianma, memanfaatkan kekosongan, dan memanfaatkan waktu terlemahku, menyegel, mengendalikan, dan pada saat yang sama, mengambil inti ketiga dari Tianyang, mengendalikan dan menyegelnya. Petik 2. Inti Tianyang tidak berguna bagi mereka. Satu-satunya fungsi adalah membiarkan planet berevolusi. Untuk dua ras, jika planet lain berevolusi, masalah kepemilikan menjadi masalah terbesar. Dalam situasi di mana tidak ada pihak yang dapat berkompromi. Selanjutnya, saya tinggal. Petik 2. Lan Xuanyu terkejut saat ini. Tempat yang paling mengejutkan adalah level yang disentuh Long Tianyang. Inti Tianyang ketiga ini sudah dibangun. Itu benar-benar berarti dia sudah sangat jauh dari para dewa. Dekat, sangat dekat. Saat itu, di pesawatnya, sudah ada banyak pembangkit tenaga listrik kelas dewa super, dan mereka juga memiliki energi kehidupan yang cukup. Yang terburuk, saya takut titik tumpu ketiga ini terbentuk, untuk menyelesaikan transformasi dunia di bawah kendalinya. Ini adalah proses terakhir evolusi. Jika bukan karena Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus yang tidak ingin melihat alam dewa didirikan dan sepenuhnya diatur oleh dirinya sendiri, saya khawatir dia akan berhasil. Sungguh menakjubkan. Lalu inti Tianyang ketiga, apakah itu sama dengan dua sebelumnya? Tanya Lan Xuanyu. Long Tianyang berkata, pada dasarnya sama. Mereka hanya mengambil tindakan pada saat-saat terakhir ketika saya berhasil membangunnya. Saya ragu bahwa ada bayangan ibu merah di belakang. Tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak dapat melakukannya.
Hanya saja Crimson Mother saat itu sepertinya sedang dalam masa kelemahan dan tidak mengambil tindakan. Jika tidak, maka akan menjadi bencana nyata bagi saya. Petik 2. Itu berarti bahwa setiap planet yang menyerap inti celestial Anda akan menjadi naga langit dan Pegasus ketiga. Pada saat itu, apakah Anda masih dapat mengontrol inti ini? Mengontrol inti kehidupan ini? Long Tianyang tersenyum pahit dan berkata, tidak mungkin. Saya bahkan tidak bisa mengendalikan inti kehidupan Tianlongxing dan Pegasus. Bagaimana saya bisa mengontrol yang ketiga? Situasi saat ini adalah, jika inti Tianyang ini meninggalkan Tianlongxing dalam lingkup Pegasus, saya akan terputus darinya, meskipun inti Tianyang ini hanya produk setengah jadi dan pada akhirnya gagal diaktifkan, itu juga telah selesai 90%. Untuk pesawat apapun, itu tonik yang bagus. Petik 2. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Mereka bersedia mengeluarkan ini, benar-benar, apakah ada cara lain? Atau apakah Anda memiliki cara yang baik untuk menghadapinya? Long Tianyang berkata, bukankah kamu telah menyusun rencana untuk Ibu Merah? Untuk rencanamu, inti Tianyangku digunakan sebagai umpan, dan itu lebih kuat dari apapun. Alam Scarlet mau tidak mau mengambil tindakan. Biarkan mereka mengambilnya. Sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Penindasan para ksatria naga membuatku takut untuk bertindak gegabah. Baru setelah perang dimulai, tunggu sampai yang kuat di antara mereka meninggalkan naga dan Pegasus, saya mungkin hanya memiliki beberapa kesempatan untuk memobilisasi sumber daya planet untuk membantu Anda. Oleh karena itu, setelah perang dimulai, semakin berkembang, Anda harus kembali secepatnya. Kami benar-benar menyelesaikan kontrak kerjasama, dan pada saat yang sama, saya juga membantu Anda selesaikan evolusi secepat mungkin. Petik 2. Hati Lan Xuanyu tergerak, kesepakatan kontrak yang sebenarnya. Apakah ini kondisi kerjasama yang kita capai sebelumnya? Ya, itu saja. Saya ingin Anda menggunakan pengetahuan ilahi Anda untuk menyelesaikan kontrak ini. Ketika alam ilahi didirikan, saya akan menjadi inti dari alam dewa dan Anda akan menjadi raja alam dewa. Kami mengontrol alam dewa bersama-sama. Oke. Lan Xuanyu setuju tanpa ragu-ragu. Suara Long Tianyang selalu sedikit tertekan, tetapi Lan Xuanyu sedikit waspada terhadapnya. Dia tidak mengatakan bahwa ada inti Tianyang ketiga. Tidak ada yang bisa memastikan apakah dia memiliki keegoisan. Ketika alam dewa masa depan terbentuk, apa yang harus kita lakukan jika ada variabel? Dia dapat melihat bahwa dia memiliki penampilan sebagai Raja Dewa, tetapi dia mungkin tidak dapat melihat bahwa apa yang dapat dia capai bukan hanya Raja Dewa biasa, tetapi juga Tuan dari para dewa, Raja Dewa yang paling kuat. Sekarang untuk kedua belah pihak, itu lebih digunakan bersama, dan dalam proses penggunaan ini, kekuatan adalah dasar dari segalanya. Long Tianyang disegel oleh suku Tianlong dan Tianma, tapi bagaimanapun juga ini adalah inti dari pesawat, dan bahkan penguasa pesawat, kekuatannya telah mencapai level Raja Dewa setengah langkah. Bagi Lan Xuanyu, hal terpenting saat ini adalah meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Semakin kuat basis kultivasinya, semakin dia memiliki hak untuk berbicara. Long Tianyang berkata untuk membantunya menyelesaikan evolusi dan peningkatan. Jadi, apakah proses ini akan bermasalah? Dia tidak tahu. Saya tidak tahu itu tidak berarti tidak mungkin. Lan Xuanyu telah menemukan tindakan pencegahan untuk masa depan. Kekuatan Long Tianyang harus digunakan, tetapi tidak dapat digunakan dengan caranya sendiri. Peluang harus menunggu hingga waktu yang tepat. Tapi ada satu hal yang dia benar, ketika perang dimulai, ketika planet bagian dalam Tianlong dan Pegasus paling kosong, itu adalah kesempatan bagi mereka. Saat ini, di tahap lelang, perkenalan Li Jingyi telah selesai. Tidak ada deskripsi lagi, dia mengalihkan pandangannya ke bawah panggung, dan sebagian besar yang dia lihat adalah tatapan kosong. Namun ia juga melihat Tianhe Vesit dengan tubuhnya yang kaku dan mata kusam. Dia tahu apa yang diketahui blok pertama Tianhe tentang kelompok ini, cukup. Selanjutnya, penawaran dimulai, harga awal. Pada titik ini, Li Jingyi berhenti, dan kemudian perlahan berkata, 100 juta koin kristal naga. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 1 juta koin kristal naga. Boom, penonton pun gempar. Dalam sekejap, semua penawar yang berpartisipasi dalam pelelangan dan orang-orang di kejauhan terkejut tanpa bisa dikenali. Apa? 100 juta koin kristal naga dimulai. Poros besar terakhir. Ingin 100 juta koin kristal naga. Ini tidak sesederhana angka astronomis.
Bahkan jika suku Naga dan Tianma tiba-tiba mengambil uang tunai 100 juta, kemungkinannya sangat kecil. Bab 1516 banding 100 juta transaksi. Siapa yang punya banyak uang untuk menawar benda ini? Terlebih lagi, mengapa benda ini bernilai begitu banyak uang? Ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? 100 juta koin kristal naga, apakah ini nilai yang dapat dihasilkan oleh ras manapun? Di barisan depan kotak, kepala dari semua ras pada dasarnya telah keluar. Tidak hanya Tianhe Shouzu yang bisa mengenali apa inti dari Tianyang yang ini, mereka juga bisa dikenali oleh orang lain. Cahaya keserakahan melintas di mata setiap pemimpin, jika mereka memiliki kemampuan, mereka bahkan ingin segera merebutnya, mengambilnya dengan paksa, dan membawanya kembali ke planet mereka. Namun, tidak ada keraguan bahwa inti dari langit adalah langit dan bintang. Karena langit dan bintang-bintang itu sendiri mengandung energi kehidupan dalam jumlah besar, perbedaannya terletak pada peningkatan levelnya. Jika Anda memiliki inti Tianyang ini, dalam waktu yang sangat singkat, Tianhe Xing dapat menyelesaikan evolusinya dan menjelma menjadi sebuah eksistensi yang tidak kalah dengan level Tianlong Xing. Pada saat itu, beri Tianhe Xing 100 tahun, dan itu akan menjadi kesempatan lahirnya ras yang tidak kalah dengan suku Tianlong dan Tianma. Untuk ras lain, yang paling tidak berguna adalah dewa dan setan berlengan 8. Mereka tidak punya rencana untuk mengembangkan planet. Hal ini tidak seperti Spartian yang dapat digunakan untuk kultivasi. Suku Mantis tidak terlalu tertarik dengan hal ini, planet mereka terlalu jauh dari evolusi. Ras lain punya ide, tapi 100 juta. Lelang dimulai. Jika Anda memahami sumbu terakhir ini, Anda harus tahu bahwa harga ini tidak mewakili nilainya. Itu bisa muncul di sini untuk membuat lelang ini tak tertandingi, dan itu juga mewakili Federasi Longma kami. Tidak bisa dilampaui, Li Jingyi berkata dengan ringan. Sepertinya saya tidak terlalu mempermasalahkan apakah lot ini bisa dijual. Tidak ada yang menawar, bagaimana saya bisa mendapatkannya? 100 juta koin kristal naga, bagaimana ini bisa keluar? Siapa yang bisa keluar? Sebuah lelang? Meluncurkan banyak hal yang tidak dapat dibeli oleh siapapun, ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah lelang. Tetapi memang benar bahwa orang yang benar-benar mengerti sangat mengerti bahwa dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari inti Tianyang, 100 juta koin kristal Tianlong bukanlah apa-apa. Saya akan bertanya 3 kali apakah ada yang menawar. Ini pertama kalinya. Jika tidak ada yang menawar, lot ini tidak akan terjual. Li Jingyi menunjukkan senyum tipis di wajahnya dan tidak melihat siapapun. Lot ini hanya untuk lelang yang gagal, bukan? Banyak orang yang memiliki pemikiran serupa di hati mereka. Kalau tidak, tidak akan ada harga setinggi itu. Adakah yang menawar? Ini kedua kalinya. Li Jingyi bertanya lagi. Penonton perlahan-lahan menjadi tenang, di tengah keraguan, dan dengan beberapa ekspektasi, tidak ada yang akan menawar, bukan? Apakah ada yang menawar? Ini adalah, Li Jingyi tidak memiliki ide untuk menunda waktu, jadi dia mulai berteriak untuk ketiga kalinya. Pada saat ini, suara yang agak serak tiba-tiba terdengar, tunggu sebentar. Bisakah item yang setara digunakan sebagai pengurangan nilai? Begitu kata-kata itu keluar, semua mata terkonsentrasi ke arah itu. Bukan orang lain yang berbicara, itu kursi pertama Tianhe. Pada saat dia membuka mulutnya, sudut mulutnya sudah berada di kursi pertama Tianlong yang duduk di kotak naga. Saya tidak takut Anda tidak akan tertipu. Faktanya, harga ini juga ditetapkan khusus untuk klan Tianhe, dan hanya klan Tianhe yang dapat memiliki sumber keuangan seperti itu. Ya, Li Jingyi memberikan jawaban yang positif. Tian dan Perdana Menteri menarik napas dalam-dalam. Mereka sangat sulit, tetapi lambat laun mereka berkata dengan suara yang dalam dan tegas, saya akan memberikan 100 juta. Ketika dia mengucapkan 4 kata ini, tubuhnya menjadi sedikit kaku, tentu saja dia tahu apa arti 100 juta. Ini berarti bahwa bisnis seluruh klan Tianhe akan terancam kehancuran, dan bahkan harus membuang sejumlah besar aset sebelum dapat diperoleh. Semua dana yang beredar dari aliansi bisnis klan Tianhe akan habis. Ini Yuze, dan ikan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan vitalitas saya. Tapi, dia tidak punya pilihan. Dia harus melakukan ini. Karena saya melewatkan kesempatan ini, saya khawatir saya tidak akan pernah muncul lagi. Demi kemakmuran ras, demi masa depan klan Tianhe, ia bahkan tahu bahwa ada perhitungan yang dibuat oleh klan Naga dan Tianma untuk klannya.
Dia tidak bisa membantu tetapi melompat ke dalam. Ini adalah kesempatan bagi Tian Hexim untuk berkembang. Sebagai perbandingan, tidak ada yang lebih penting. Seseorang benar-benar menawar. Para penawar diam. Apakah klan Tianhe begitu kaya? 100 juta koin kristal naga, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Li Jingyi bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada yang menjawab saat ini, tidak ada yang keluar untuk menaikkan harga, baik suku naga maupun Tianma. Ini adalah pengaturan yang strategis dan tidak ada kejutan. 100 juta koin kristal naga, pertama kali. 100 juta koin kristal naga, kedua kalinya. 100 juta koin kristal naga, ketiga kalinya. Transaksi, bentak. Pada saat palu jatuh, Perdana Menteri Tianhe jatuh ke tanah, seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lunak. Selesai, lelang terbesar dalam sejarah Federasi Longma akhirnya berakhir. Lot terakhir tidak memicu pelelangan yang ramai, tetapi dijual dengan harga setinggi langit 100 juta yuan. Semua orang dapat melihat bahwa ini bukan adegan, tetapi pelelangan nyata. Tianhe Zulah yang benar-benar menghabiskan harga mahal untuk memenangkan lot ini. Tentu saja, Perdana Menteri Tianhe tidak mungkin mengambil koin kristal Tianlong ini saat ini. Tidak mungkin memiliki cadangan uang sebanyak itu. Lelang ini sudah berakhir. Itu juga berarti perang yang sebenarnya akan segera dimulai. Lelang kuda panjang sudah berakhir. Terima kasih kepada semua penawar. Dan terima kasih kepada kami semua yang telah memberikan banyak. Saya memiliki kesempatan lain kali. Selamat tinggal. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi mengumumkan akhir dari pelelangan. 3 hari, ada banyak lot yang tak terhitung jumlahnya, dan harga transaksi telah menciptakan harga yang sangat tinggi. Sebagai penyelenggara lelang, 10% dari setiap lot dibebankan sebagai biaya penanganan, dan kekayaan terbesar diperoleh. Dan kali ini penyelenggara adalah pejabat Federasi Longma yang baru dibentuk. Dikatakan resmi, sebenarnya bukan di tangan suku Naga dan Tianma. Pada pelelangan ini, orang yang paling populer secara alami adalah Perdana Menteri Tianhe dari klan Tianhe. Barang yang dia beli sendiri, atas nama suku Tianhe, melebihi sepertiga dari total harga transaksi. Kekayaan suku Tianhe diperlihatkan kepada semua ras. Saya datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini. Dia awalnya mewakili suku Tianhe. Tujuannya adalah untuk membuat sekutu mereka melihat bagaimana mereka bisa melawan pembentukan Federasi Longma. Namun, lelang terakhir ini benar-benar mengganggu rencana awal blok pertama Tianhe. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ras naga dan ras Tianma akan menghasilkan eksistensi yang begitu berharga? Biru, ikutlah denganku. Tianlong pertama berdiri di dalam kotak, tetapi menoleh ke Lan Xuanyu dan berkata. Lan Xuanyu tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, Tianlong pertama akan menemukan dirinya sendiri. Tapi di depan begitu banyak ksatria naga, dia tidak bisa bertanya apa-apa, hanya memberi hormat dengan hormat. Cahaya perak berkedip-kedip, dan pada saat berikutnya, dia diselimuti oleh cahaya dari kepala naga langit dan menghilang di tempatnya. Melihat kepergian mereka, Bai Xiu-Xiu sedikit lamban dan dibawa pergi. Xuanyu dibawa pergi. Pikirkan tentang berbagai penampilan kursi pertama Tianlong, dia tiba-tiba merasa gemetar. Tidak, ksatria naga lainnya juga terlihat berbeda. Ksatria dinosaurus tinta Luolan memandang ksatria naga fajar Zhong Zichang. Zhong Zichang tampak seperti biasa, dan cahaya serta bayangan berkedip, kursi kedua ini juga pergi. Yang lainnya pergi satu demi satu. Bai Xiu-Xiu bahkan lebih tertekan. Lan Xuanyu memimpin teleportasi setiap kali dia datang. Meskipun dia juga menguasai beberapa rahasia spasial sekarang, dia masih sedikit tidak yakin tentang teleportasi. Ini merepotkan jika Anda mengirimkannya ke tempat yang salah. Jadi, dia hanya bisa kembali. Bab 1517, dorong hatimu ke hati. Cahaya perak menyala. Ketika dia muncul lagi, Lan Xuanyu sudah muncul di istana Tianlong bersama Tianlong untuk pertama kalinya. Udara yang lembab bercampur dengan keharuman tumbuhan, di bawah selubung energi kehidupan yang kental, bagaikan negeri dongeng di bumi. Kursi pertama Tianlong tersenyum dan berkata, ikutlah denganku. Ya, Lan Xuanyu setuju, satu langkah di belakangnya, dan mengikutinya. Kursi pertama Tianlong sengaja berhenti, membiarkan dia datang kepadanya, jangan terlalu berhati-hati. Secara pribadi, kita sekarang menjadi hubungan saudara-saudari. Lan Xuanyu menoleh untuk menatapnya, dan melihat senyum kepala Tianlong. Hanya bisa gigit peluru dan berkata, terima kasih saudara. Tianlong pertama berjalan bersamanya, dan saat dia berjalan,
dia berkata, apa pendapatmu tentang lelang hari ini? Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagian terakhir benar-benar mengejutkan, tetapi dari situasi sebelumnya, saya mungkin dapat menilai bahwa klan Tianhe adalah tujuan dari rencana kita. Tianlong pertama kali berkata, ya, mereka adalah tujuan kami. Rencanamu sangat bagus. Jauh lebih baik mengeluarkan ular dari lubang daripada dipukuli secara pasif. Selain itu, mengatur medan perang di tempat yang kita inginkan adalah pukulan yang paling ajaib. Galaksi Dragon Horse, satu-satunya yang benar-benar menjadi milik kita adalah bintang naga dan bintang Pegasus. Bahkan jika federasi sekarang telah dibentuk, berbagai ras tidak bermaksud untuk sepenuhnya bergantung pada kita. Perang ini adalah bencana sekaligus peluang. Kesempatan untuk menyatukan federasi sepenuhnya. Petik 2. Sejak konferensi terakhir, keterikatan berbagai ras tidak optimis. Hanya beberapa ras kecil yang benar-benar memilih untuk terikat dengan kita. Bahkan ras iblis berlengan 8 dan ras mantis yang kita bujuk hanyalah hubungan kerjasama, bukan hubungan majikan budak. Perlawanan terhadap pembentukan federasi Longma lebih besar dari yang kita duga sebelumnya. Ini juga alasan penting mengapa kita memiliki begitu banyak sumber daya tetapi ditekan oleh federasi manusia kecil. Orang-orang ini, visi itu terlalu berpandangan sempit. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan ketidakmampuan kita dan klan Tianma untuk melepaskan kendali. Kita kuat, jadi tentu saja kita harus memiliki kendali yang lebih besar. Petik 2. Ketika mengucapkan kata-kata ini, Lan Xuanyu sedikit terkejut, yang merupakan sedikit makna kepercayaan. Dia sedikit melepaskan kekhawatiran sebelumnya tentang kemungkinan kursi pertama naga. Daripada mengutarakan pendapatnya sendiri, dia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini sekarang? Inilah yang membuatnya pintar. Biarkan Tianlong berinisiatif untuk berbicara, kemungkinan besar akan ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Kasus. Untuk lebih memahami keadaan klan naga saat ini, Tianlong pertama kali berkata, jika Anda ingin membuat galaksi kuda naga lebih kuat, penyatuan adalah satu-satunya cara. Berbagai ras sudah lama tidak melihat kedua ras kita. Mungkin mereka telah melupakan kekuatan kita. Setelah bertahun-tahun akumulasi, kekuatan sebenarnya dari suku naga dan Tianma kita berada di luar imajinasi mereka. Petik 2. Kedatangan Crimson Mother kali ini membawa kita sekilas tentang masalah yang ada di dalam galaksi. Tanpa integrasi, masalah hanya akan menjadi lebih besar, dan bahkan pada akhirnya, kita akan berantakan. Daerah Crimson sebenarnya bukan kita. Hal yang paling mengkhawatirkan, bagaimanapun, adalah pesawat yang menggunakan kekuatan melahap. Kekejamannya dipahami dengan baik oleh sebagian besar ras. Bekerja sama dengan mereka adalah mencari kulit harimau. Faktanya, yang paling saya khawatirkan adalah bahwa beberapa ras di galaksi kita akan bertemu dengan manusia. Kerjasama, itulah masalah besarnya. Petik 2. Perkembangan manusia sebenarnya adalah keajaiban dalam pandangan kami. Mereka dapat berkembang hingga titik ini dengan sumber daya yang terbatas. Saya harus mengakui bahwa manusia menyembunyikan tingkat kebijaksanaan yang sangat tinggi di bawah tubuh mereka yang halus. Selain itu, manusia juga lebih toleran. Masalah ras naga kita, sebenarnya kita semua tahu betul bahwa kelas akan menyebabkan semua ras tidak setuju dengan kita bagaimanapun juga. Ini yang harus kita hadapi ketika kita membentuk federasi. Banyak hal yang sebenarnya berasal dari manusia. Belajar dari sana. Petik 2. Begitu berada di galaksi kita, beberapa ras memilih untuk bekerja sama dengan umat manusia dan menyediakan lebih banyak sumber daya bagi umat manusia. Kemudian, umat manusia akan tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat. Saat armada mereka dapat menyebar ke seluruh galaksi. Bahkan kita, tidak ada jalan lain selain melarikan diri. Manusia ternyata lebih menakutkan dari yang kita kira. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, dia benar-benar tidak menyangka bahwa di jantung kursi pertama naga, dia akan sangat takut pada Federasi Douluo. Ini bukanlah hal yang baik bagi manusia. Kursi pertama Tianlong meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan melanjutkan, jadi, kali ini Ibu Merah tiba, sebenarnya, beberapa persyaratannya tidak bisa dinegosiasikan. Kita bahkan bisa bekerja sama dengannya. Kerja sama pertama-tama memotong manusia. Tapi, saya ada di sini. Setelah berdiskusi dengan Tianma First Seed, saya memutuskan untuk mengambil risiko. Petik 2. Manusia memang eksistensi yang paling kita takuti, tapi di sisi lain ancaman terhadap kita relatif tidak fatal.
Ancaman manusia adalah asimilasi dan kanibalisasi. Tapi dalam arti, malah yang paling ultimate kami berkompromi dan bekerja sama dengan manusia. Setidaknya tidak akan ada bahaya kepunahan. Tapi Crimson Domain berbeda. Begitu evolusinya selesai, semua ras dan pesawat tetangga akan dihancurkan. Petik 2. Berapa banyak yang kau ketahui tentang pesawat pemakan? Tanya kepala naga. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Tianlong pertama kali berkata, The Devouring Plane sebenarnya adalah cara tidak bisa kembali. Ketika pesawat ini muncul, itu berarti ia akan dihancurkan di masa depan. Dalam arti tertentu, Devouring Plane sebenarnya adalah jenis khusus dari benda angkasa itu mirip dengan lubang hitam. Namun berbeda dengan lubang hitam. Anda dapat memahami bahwa lubang hitam adalah bidang menelan yang tidak membentuk kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan akan membuat bidang menelan terus berevolusi. Dalam proses evolusi yang berkelanjutan, perlu terus-menerus itu tertelan, dan itu terus menjadi lebih kuat. Petik 2. Setelah mencapai tingkat tertentu, mereka pasti akan mencoba menstabilkan diri dan membuat diri mereka lebih stabil, tetapi karakteristik fagositik bawaan mereka membuat mereka harus terus menelan. Ini pasti akan menyebabkan kebingungan mereka sendiri. Jenis penggabungan ini adalah milik mereka. Mereka tidak dapat menyelesaikannya. Semakin besar energi yang dikandungnya, semakin besar risikonya. Hanya ketika mereka berevolusi, mereka dapat menyelesaikan masalah sampai batas tertentu. Oleh karena itu, alam pemakan harus terus berkembang. Namun, setelah berevolusi, teruslah menelan, dan masalah akan muncul kembali. Ini bolak-balik, hingga berkembang menjadi ekstrim, atau mereka tidak dapat berevolusi lagi. Ketika masalah akhirnya pecah, maka bidang menelan ini akan sama dengan yang mereka telan. Semuanya hancur bersama, kembali ke energi asli alam semesta. Petik 2. Setiap Devour Plane seperti bom waktu, hanya saja ledakannya akan berbeda cepat atau lambat. Oleh karena itu, begitu pesawat frontal kita dan pesawat fisik bertemu dengan Devouring Plane, kita harus melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkannya. Jangan sampai hancur, itu menjadi tidak bisa diatur. Jika tidak, begitu pesawat yang melahap mencapai titik penghancuran diri, menghancurkan galaksi tidak dianggap yang paling serius. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pesawat yang melahap di mata ras naga tampaknya sebagian besar sama dengan penilaiannya, tetapi ada beberapa perbedaan. Tianlong pertama berkata dengan suara yang dalam, jadi, bahkan jika kita tahu bahwa ancaman manusia kemungkinan besar akan lebih besar di masa depan, kita tidak boleh bekerja sama dengan alam merah. Jika tidak, itu akan mempercepat waktu keruntuhannya. Dengan cakupan aktivitasnya, kita galaksi kuda naga tidak bisa lari. Apalagi, setelah menjadi alam dewa, kita yang pertama menelannya. Tidak mungkin melepaskan kita. Petik 2. Dan kali ini, kondisi yang diusulkan oleh Crimson Realm sebenarnya adalah inti surgawi yang kita berikan ke langit dan bintang, bukannya melahap naga langit dan Pegasus kita. Inti langitnya sangat bagus. Kesempatan untuk membantunya membentuk alam para dewa. Tetapi kami tidak setuju di permukaan, tetapi kami memberikan inti Tianyang kepada klan Tianhe di pelelangan. Akan ada beberapa keuntungan. Mengapa Anda tidak menganalisisnya? Petik 2. Bab 1518 Bencana. Lan Xuanyu menatapnya dengan sedikit terkejut, dan berkata, manfaat pertama adalah kita telah memperoleh sejumlah besar kekayaan dari klan Tianhe, dan kita juga telah melihat warisan mereka yang sebenarnya. Manfaat kedua adalah secara alami akan membawa bencana. Konfirmasikan medan perang. Setelah mengetahui di mana inti dari Tianyang, Ibu Scarlet pasti tidak akan melepaskannya. Yang bisa kupikirkan sekarang hanyalah keduanya. Tentu saja dia bisa memikirkan tidak hanya dua ini, tapi beberapa saat itu, jangan biarkan diri Anda tampil terlalu pintar. Kursi pertama Tianlong sedikit tersenyum dan berkata, ini adalah dua manfaat yang paling dangkal. Namun, ini sulit bagimu, karena kamu tidak tahu klan Tianhe. Lan Xuanyu mengangguk, dan berkata dengan prihatin, akankah klan Tianhe bekerja sama dengan alam merah? Apakah itu mata-mata Crimson Mother di galaksi kita? Tianlong pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, siapapun bisa bekerja sama dengan Crimson Realm, tapi Tian Hexing sama sekali tidak. Jika tidak, kami tidak akan memilih Tian Hexing sebagai medan perang. Mengenai ambisi, bakat klan Tianhe itu adalah yang paling ambisius di galaksi. Petik 2. Karena kekuatan kita sendiri, ditambah dengan sumber daya planet yang melimpah. Baik kita atau suku Pegasus,
nyatanya tidak pernah ada ide untuk mendominasi galaksi. Itu benar-benar hal yang merepotkan, dan itu hanya membuang-buang tenaga. Galaksi, di antara mereka, tidak ada sumber daya yang sangat diperlukan bagi kami. Jika bukan karena penindasan Federasi Manusia Douluo, kami benar-benar tidak punya ide dalam hal ini. Namun, langit dan klan berbeda. Bangsa ini sangat agresif dan sangat agresif. Kesabaran yang tinggi dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Petik 2. Ketika kami pertama kali mendominasi galaksi, suku Tianhe masih merupakan suku yang sangat rendah hati. Hanya butuh beberapa ribu tahun untuk menjadi salah satu dari 10 ras teratas dari yang sangat lemah. Mereka adalah ras yang paling bersemangat. Ras yang menguasai seluruh galaksi kuda naga tidak membentuk federasi, tetapi sebuah kerajaan. Apakah kamu mengerti maksud saya? Petik 2. Mengerti. Lan Xuanyu mengangguk. Tukar buku bagus, ikuti akun Public Facts. Book Friends Basecamp. Perhatikan sekarang dan terima amplop merah tunai. Tianlong pertama kali berkata, kami selalu mengetahuinya. Tapi kami tidak peduli padanya, dan bahkan membantunya tumbuh dalam arti. Ini terutama untuk mengumpulkan sumber daya, seperti beternak babi, babi harus digemukkan. Hanya ketika disembeli Anda bisa mendapatkan lebih banyak daging. Petik 2. Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak, dan penampilan Perdana Menteri Tianhe muncul di pikiran tanpa sadar. Namun, babi ini tidak terlalu patuh, dan apa yang disembunyikan semakin dalam dan semakin dalam. Mereka mengira mereka bersembunyi dengan baik, tetapi dari beberapa petunjuk, kami masih menilai bahwa suku Tianhe seharusnya mengambil milik mereka sendiri. Armada utama disembunyikan. Dengan bertambahnya kekayaan, klan Tianhe sudah menjadi yang terkuat di federasi dalam hal penelitian dan pengembangan teknologi, dan dalam hal pembuatan kapal perang. Ini juga kepercayaan diri mereka untuk melawan kita. Tujuan mereka harus seperti Douluo manusia di federasi mendominasi ruang angkasa berkat teknologi tinggi. Tapi sekarang, seberapa jauh mereka telah bepergian, bahkan kita tidak tahu. Petik 2. Kali ini kami menempatkan medan perang di langit dan bintang, kami telah mempertimbangkannya dengan cermat. Anda benar, kami menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan sejumlah besar sumber daya dari langit dan bintang. Ksatria Naga Fajar akan memimpin beberapa Ksatria Naga untuk mengawal langit secara pribadi. Inti akan pergi ke langit dan bintang-bintang untuk diserahkan. Tanpa sumber daya yang cukup, mereka tidak akan bisa mendapatkan inti langit. Operasi pemotongan babi selesai, kita harus melihat berapa banyak babi yang telah terkumpul. Latar belakang mereka adalah untuk memegang dalam peluang di zona merah. Ini juga merupakan bagian penting dari rencana Anda. Sebagai musuh kita, konsumsi klan Tianhe tidak berbahaya bagi kita. Kartu hall mereka menghadap ke zona Crimson. Pada saat itu, tidak mungkin untuk menyembunyikannya lagi. Petik 2. Alasan mengapa saya mengatakan bahwa tidak mungkin bagi klan Tianhe untuk bekerja sama dengan wilayah Scarlet adalah karena rute dasar yang diambil oleh klan Tianhe sama dengan kita, mengandalkan energi kehidupan yang besar untuk mendorong evolusi ras. Ras seperti itu paling ditakuti. Itu adalah keberadaan dari Devouring Plane. Arah yang benar-benar berlawanan pasti akan membuat mereka berdiri di sisi berlawanan dari Crimson Realm. Jika saya tidak salah, klan Tianhe juga menantikan datangnya perang. Dua klan kita dan Crimson mereka berkembang secara rahasia. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tujuan dari Crimson Mother hanyalah inti dari Tianyang, bukan untuk melahap Draco dan Pegasus kita. Nafsu makannya tidak terlalu besar. Dengan kata lain, belum. Petik 2. Lan Xuanyu sedikit mengernyit dan berkata, hari itu Hezu memenangkan inti Tianyang kali ini, akankah mereka menebak tipuan kita? Tianlong pertama tertawa dan berkata, klan Tianhe memang pintar, tapi mereka memiliki cacat yang fatal, yaitu keserakahan. Keserakahan membuat mereka tidak berusaha melawan ketika menghadapi keuntungan yang tak tertahankan. Ini dia karakteristik bangsa tidak akan berubah dengan mudah. Inti Tianyang muncul, dan mereka tidak dapat melewatkan kesempatan seperti itu. Apakah menurut Anda mereka tidak dapat merasakan bahwa kita dan orang-orang Tianma semakin menargetkan mereka? Pembentukan Federasi Longma, mereka adalah lawan terbesar. Dengan aliansi bisnis mereka mulai melawan di semua aspek. Kedua belah pihak sudah berada di sisi yang berlawanan. Terlebih lagi, seperti yang baru saja saya katakan, mereka tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari Ibu Merah. Mereka bahkan tidak mengerti seberapa kuat tingkat kekuatan kita.
Mengambil risiko dan tidak kehilangan peluang adalah pilihan mereka yang tak terelakkan. Petik 2. Mengajar. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, kursi pertama Tianlong jelas penuh dengan kegembiraan, dan dia tersenyum dan berkata, saya memberitahu Anda ini untuk membantu Anda mengendalikan situasi dengan lebih baik. Kami sudah mulai mengatur segalanya. Klan Blue Ocean masih relatif lemah. Anda masih belum menjadi ksatria naga sejati. Ketika kita benar-benar mulai memasuki keadaan perang, kita harus ingat untuk tidak bergerak dengan sia-sia. Kamu adalah harapan naga untuk masa depan. Mengerti? Petik 2. Mengerti. Lan Xuanyu melihat senyum lembut dari kursi pertama Tianlong, hatinya terasa sedikit tegang. Kursi pertama Tianlong berkedip dengan cahaya dingin di matanya, dan bergumam, selanjutnya, mari kita lihat berapa banyak fondasi yang telah dikumpulkan surga dan kaisar selama bertahun-tahun, berani menantang kursi ini. Lan Xuanyu berkata, kursi pertama, saya masih punya pertanyaan. Menaikkan inti hari itu, jika itu benar-benar diakuisisi oleh Ibu Merah, apa yang harus saya lakukan? Tianlong pertama tersenyum acuh tak acuh, tidak. Di inti Tianyang, ada perasaan ketuhanan yang tersembunyi dari diriku. Ini adalah yang aku berikan kepada Ibu Merah sebelum itu benar-benar akan digantikan oleh Ibu Merah. Hadiah yang bagus. Mungkin itu bisa menyelesaikan ancaman ini secara langsung. Petik 2. Lan Xuanyu menarik napas, dan dia segera mengerti apa arti kursi pertama Tianlong. Dengan sinar pengetahuan spiritual, meledakkan inti Tianyang. Yang ini, tapi sangat berani. Itulah inti kehidupan yang dapat membuat planet ini berevolusi, betapa besarnya energi kehidupan yang terkandung di dalamnya. Dia sangat bersedia, betapa mengerikannya ledakan tingkat ini, dia tidak berani berpikir. Melihat ke belakang, Lan Xuanyu tidak bisa tidak memikirkan situasi di mana ibunya hampir dibunuh oleh pria di depannya. Kilatan kebencian di hatiku menghilang. Kesadaran spiritual di kursi pertama Tianlong terlalu kuat, jadi tentu saja dia tidak bisa menunjukkan permusuhannya. Tianlong pertama berkata, kamu kembali dan bersiap. Terserah kamu bagaimana suku Blue Ocean ingin memobilisasi itu. Integrasi secepat mungkin. Ya, Lan Xuanyu setuju. Tianlong pertama ragu-ragu, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi bagaimanapun juga dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya, tubuhnya berkedip, dan menghilang begitu saja. Melihat sosoknya yang pergi, Lan Xuanyu bisa merasakan bahwa pada saat itu, kepala Tianlong ini memancarkan sedikit kontradiksi emosional. Apa yang dia kontradiksi? Saatnya kembali. Panen kali ini sangat kaya sehingga perlu kembali ke kota Hongleong untuk memfasilitasi penghitungan yang sebenarnya. Pada saat yang sama, saya harus memulai persiapan saya sendiri. Bab 1519 kembali, hitung keuntungannya, 1. Bab 1519 kembali, hitung keuntungannya, 1. Setelah mendengarkan analisis kursi pertama Tianlong hari ini, Lan Xuanyu memiliki lebih banyak kejelasan tentang situasi saat ini. Dia juga siap untuk menyampaikan sarannya kembali ke Dou Luoxing sehingga federasi dapat mempersiapkan lebih banyak. Saya pada dasarnya telah menentukan dari mana harus memulai di Crimson Realm, dan persiapan selanjutnya secara alami akan lebih mudah. Ketika Lan Xuanyu kembali ke kediamannya, yang dilihatnya adalah Bai Xiuxiu dengan wajah melotot menatapnya. Apa yang kamu lihat? Lan Xuanyu menatapnya dengan curiga. Lihatlah dirimu. Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Bai Xiuxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lan Xuanyu tercengang, lalu wajah lamanya memerah. Bagaimana menurutmu? Bai Xiuxiu menarik napas lega, memandangnya dari atas ke bawah untuk melihat bahwa dia baik-baik saja, lalu mendengus, pergi mandi. Kenapa? Lan Xuanyu sedikit tidak bisa dijelaskan. Saya khawatir Anda akan terkontaminasi oleh napasnya. Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar ucapannya yang hampir tidak masuk akal, tetapi dia tidak khawatir sebelumnya. Untungnya, situasi yang paling mengkhawatirkan tidak terjadi. Saya benci pakaian wanita. Tanpa banyak penundaan, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu hanya membersihkan, segera memulai teleportasi dan kembali ke kota Hongleong. Tidak bisa tinggal di sini lagi, itu benar-benar tidak mau menginap di sini sehari. Meskipun latihan di sini akan lebih efektif daripada Aula Longli, tapi di sini, selalu ada perasaan diawasi. Kembali ke kota Hongleong akan sangat berbeda. Dengan posisi Lan Xuanyu saat ini di Tianlonghui, bukankah laut itu luas dan langitnya tinggi dan langit juga tinggi untuk burung-burung terbang?
Tuan Doge kota Hongleong dan putranya hanya akan mematuhi mereka. Tempat tinggal kota Fenglong sangat berdebu. Jelas seseorang sering membersihkannya. Senang rasanya bisa kembali. Apakah Anda ingin mengunjungi semua orang dulu? Lan Xuanyu berkata, saya akan memeriksanya dulu, mengumpulkan berita terbaru, dan membiarkan saudara perempuan saya menyampaikannya kembali kepada keluarga saya. Setelah semua orang pergi dan kembali terakhir kali, mereka tidak sering bertemu. Pengembalian ini, sumber daya yang dia bawa kembali tidak sama dengan yang terakhir kali, tetapi juga waktu untuk menghitung keuntungan dengan rekannya. Keduanya tidak tinggal lebih lama lagi, kesadaran ilahi mereka memindai bagian dalam mansion dan memastikan bahwa mereka belum dipantau untuk kembali. Baru setelah itu dia berteleportasi lagi, menuju ke kediaman teman. Alasan mengapa tidak langsung ditransmisikan dari tempat tinggal Tianlong, adalah bahwa lokasi koordinat spasial selama transmisi akan ditemukan, dengan koordinat tempat tinggal kota Hongleong sebagai transit, tidak akan ada masalah seperti itu. Cahaya menyala, dan keduanya muncul di halaman kecil. Lan Xuanyu melepaskan kesadaran ilahi dan segera merasakan nafas yang akrab itu, dan dia segera lega. Saya sudah lama tidak menghubungi, dan yang terpenting adalah memastikan bahwa semua orang aman. Sekarang Federasi Longma ketat di luar dan longgar di dalam, tetapi perang terus terjadi. Meskipun Lan Xuanyu adalah anggota dari Asosiasi Naga Langit, dia bukanlah seorang ksatria naga, dan dia tidak dapat berpartisipasi dalam pengiriman pasukan yang sebenarnya. Kesadaran ilahi Lan Xuanyu terungkap, memungkinkan mitra merasakan napas mereka sendiri, dan membangunkan semua orang yang sedang dalam proses kultivasi. Mendorong pintu dan masuk, Lan Mengkin, yang sedang duduk di tempat tidur, melompat turun untuk pertama kalinya dan bergegas ke Bai Xiu dalam sekejap, memeluknya erat-erat. Ah, aku ingin membunuhku. Kamu akhirnya kembali. Setiap kali aku kembali tanpamu, aku khawatir. Lan Mengkin memeluk Bai Xiu dan berbalik, dengan ekspresi gembira. Bai Xiu tersenyum dan berkata, aku juga merindukanmu. Lan Mengkin tersenyum dan memegang tangannya dan berkata, semua orang jahat yang menculikmu. Biarkan saudara perempuan kita berpisah begitu lama. Benar-benar memalukan. Kamu harus tinggal bersamaku malam ini. Jangan pergi. Aku ingin membunuhku. Petik 2. Lan Xuanyu meliriknya, lalu menutup pintu. Mitra lainnya juga sudah bangun. 5 lainnya dari Shrek Seven Devils selalu berlatih bersama. Mereka hanya akan dipisahkan saat sedang istirahat, sehingga bisa merespon kapan saja. Qian Lei memandang Lan Mengkin dan Bai Xiu, dan kemudian ke Lan Xuanyu, dengan enggan berkata, Bos, sebenarnya, saya bisa tidur dengan Anda. Tapi Anda sangat cantik, saya khawatir. Lan Xuanyu menamparkan kepalanya, minggir. Liu Feng tersenyum dan berkata, orang ini baru saja berhutang. Lan Xuanyu berkata, apakah semua orang baik-baik saja di sini? Apakah semuanya normal? Tang Yuge berkata, semuanya normal. Hewan roh tumbuhan semuanya berkultivasi. Terakhir kali kita membawa kembali 16 makhluk roh tumbuhan di ambang menembus tingkat dewa. Dan mereka telah mengumpulkan banyak energi kehidupan. Ada juga cukup banyak pohon keabadian untuk mendukung promosi mereka. Pavilion meminta saya untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Anda. Terserah Anda untuk mengatakan semuanya di sini, dan keselamatan adalah yang terpenting. Apalagi jika Anda menghadapi Crimson selama perang di domain, kita harus sangat berhati-hati. Juga, armada gabungan akademi kita dan Sekte Tang sudah mulai berintegrasi. Tempat yang kamu katakan terakhir kali juga telah dibuka. Cobalah, produksi kapal perang ekologis. Petik 2. Sebelum mereka kembali terakhir kali, Lan Xuanyu diam-diam mengaku kepada Tang Yuge, meminta mereka untuk melepaskan sisa-sisa Dewa Binatang Kaisar Tian dan menyerahkannya ke akademi untuk membuat kapal perang ekologis. Seberapa kuat peninggalan Raja Naga Hitam bermata emas di Tian, yang bisa dikatakan sebagai tuan yang sebenarnya di dunia makhluk jiwa. Jika jenazahnya dapat dibuat menjadi kapal perang ekologis, kekuatannya yang besar mungkin mendekati level kapal induk. Adapun cara membuatnya, Lan Xuanyu tidak jelas. Sekarang saya berharap bisa diproduksi dengan teknologi Tangmen dan Shrek. Pembuatan kapal perang ekologis, apakah ada masalah? Tanya Lan Xuanyu. Tang Yuge berkata, seharusnya tidak ada masalah. Pelindung itu berkata bahwa masalah yang paling menyusahkan dalam pembuatan kapal perang ekologis adalah tidak adanya mayat monster jiwa yang kuat. Untuk membangun kapal perang yang kuat, dibutuhkan setidaknya 100.000 tahun makhluk jiwa.
Warisan Dewa Binatang di Tian bisa dikatakan sebagai yang terkuat dalam sejarah Soul Beast. Tim produksi terbaik dari Sekte Tang dan Akademi kita sudah pergi untuk memproduksinya. Ada juga Shen, makhluk roh Luo Xing bekerja sama. Pemilik pavilion mengatakan bahwa rencana untuk membuat kapal perang ekologis telah lama disempurnakan. Selain itu, kapal perang yang dibuat dengan tubuh Raja Naga Hitam bermata emas, seperti kristal sumber kosong dan spar surgawi yang kami kirim kembali, yang dibutuhkan hanyalah waktu. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pembuatan kapal perang dalam waktu singkat. Petik 2. Lan Xuanyu bergerak sedikit di dalam hatinya, mengangguk, dan berkata, itu bagus. Tang Yuge melanjutkan, kakak ipar seharusnya mendapat berita dari Federasi. Namun, dia akan memberitahu Anda secara pribadi sampai Anda kembali. Saya akan meneleponnya. Lan Xuanyu berkata, oke. Saya juga akan merangkum berita terbaru kali ini dan membiarkan dia mentransfernya ke pihak federal secepat mungkin. Tang Yuge pergi, tidak lama, Yuan Eng Wangjun kembali bersamanya. Ketika dia melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu kembali, dia juga sangat lega, dengan senyuman di wajahnya. Kalian akan mendapat tulang punggung ketika kembali. Sekarang Federasi sedang gelisah, tinggal menunggu kabar terbaru kita. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Yuan Eng Wangjun. Lan Xuanyu berkata, apakah ada sesuatu dari Federasi yang ingin saya jelaskan kepada kami? Yuan Eng Wangjun Dao, menurut berita yang kami kirim terakhir kali, kecuali armada ke-7, 6 armada lainnya telah menyusutkan garis pertahanan mereka. Untuk mempertahankan poin utama, kami siap merespons kapan saja. Pada saat yang sama, Federasi juga mulai mengerahkan sumber daya yang terkumpul untuk mempercepat pembangunan kapal perang antariksa. Armada ke-8 harus beroperasi dalam waktu yang lebih singkat. Tetapi lebih banyak armada perlu waktu untuk membangun. Petik 2. Departemen Militer meminta saya untuk menyampaikannya atas nama saya dan memberikan rasa hormat yang tinggi kepada Anda. Berita yang Anda bawa kembali kali ini sangat penting bagi Federasi. Kementerian Surga Doutian telah mencalonkan Anda sebagai pejuang surga tingkat 9. Terus menjadi tuan rumah Tianlongxing pekerjaan penyusupan, termasuk saya, semua keadaan di sini siap membantu Anda. Semuanya berdasarkan Anda. Petik 2. Alis Lan Xuanyu bergerak sedikit, menatap Yuan Eng Wangjun, tersenyum dan berkata, sepertinya kakakku telah mengatakan hal-hal baik kepada kita. Bab 1520, kembali, hitung keuntungannya, 2. Tanpa laporan positif dari Yuan Eng Wang Army, bagaimana Federasi bisa begitu menyadari tindakan mereka? Jelas, tentara Yuan Eng Wang tidak mengambil pujian untuk ini. Sebaliknya, semua pujian diberikan kepada mereka, dan mengatakan banyak hal baik untuk mereka. Yuan Eng Wangjun menatapnya kosong dan berkata, kamu memanggilku 2 kalimat lebih baik dari apapun. Tidakkah aku tahu apakah kamu baik padaku? Datang ke sini, tidak hanya membuka mataku, tapi juga sangat terasa betapa mudahnya menjadi lebih kuat. Jika Anda memiliki sesuatu yang baik, jangan lupakan saya. Federasi masih sangat gugup. Pembentukan Federasi Longma dan munculnya domain merah adalah ancaman besar kami. Sekarang Federasi diskusi internal juga agak kacau, dan saya tidak yakin metode apa yang harus digunakan untuk memerangi krisis ini. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan militer dengan cepat. Sekarang kami telah menginvestasikan semua sumber daya dalam pembangunan armada ruang angkasa, untuk memperbaikinya secepat mungkin. Kekuatan. Beberapa teknologi dan senjata yang diteliti terbaru segera dilengkapi pada armada kami yang ada. Dan kami sepenuhnya bekerja sama dengan Sekte Tang, Pagoda Chuanling, dan Akademi Shrek. Saya berharap jika perlu, kami dapat merekrut yang kuat untuk sementara. Bergabunglah dengan tentara. Namun, suara internal masih kacau, dan opini tidak bisa sepenuhnya bersatu. Petik 2. Lan Xuanyu sedikit mengangguk, dia sudah mengharapkan situasi seperti itu. Bagaimanapun, perang belum benar-benar terjadi, dan Federasi Longma belum menyelesaikan integrasinya. Saat ini, hal yang paling tidak cocok untuk Federasi Douluo adalah bertindak gegabah. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, lebih baik tidak bergerak daripada diam. Lebih baik tidak bertindak ringan. Situasi terakhir tergantung pada situasi di sini. Sekarang saya akan meringkas beberapa berita untuk Anda dan mengirimkannya kembali ke Federasi secepat mungkin. Keputusan federal akan sangat membantu. Petik 2. Tentara Yuan Eng Wang angkat bicara, katamu. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, pertama-tama,
perang antara Federasi Longma dan Alam Merah tidak bisa dihindari. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan pembicaraan damai antara keduanya. Tempat pertama di mana perang ini akan terjadi adalah Tian Hexing, yaitu Longma, bagian tengah galaksi. Oleh karena itu, setelah perang dimulai, kecil kemungkinannya hal itu akan memengaruhi kita untuk saat ini. Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, tentara Yuan Engwang menghela nafas lega. Jika itu tidak mempengaruhi kita, itu akan menjadi yang terbaik. Tapi bisakah kamu yakin bahwa perang mereka akan dimulai? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, konflik antara keduanya pasti akan membuat perang ini muncul. Tujuan dari Crimson Realm adalah untuk berkembang, dan hanya hal-hal yang dikuasai oleh Longma Federation yang paling mereka butuhkan. Ini di sisi lain, Federasi Douluo kita belum terlalu menarik keberadaan daerah Crimson. Jadi jangan khawatir. Selain itu, saya akan berinvestasi dalam perang ini dan mengambil bagian di dalamnya secara pribadi. Pada saat itu, saya akan merangkum berbagai aspek dari daerah Crimson sebanyak mungkin. Jenis kecerdasan ini, seperti yang sebelumnya melawan berbagai ras bintang naga langit, dikirim kembali ke Federasi. Mendengar apa yang dia katakan, Yuan Engwang Jun menghela nafas, kamu ingin ikut perang. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, saya telah meminta klub naga langit untuk mendapatkan perintah dari klan Laut Biru. Kapal perang dan orang-orang kuat dari klan Laut Biru akan diperintahkan oleh saya. Pada saat itu, semua orang akan berpakaian seperti klan Samudra Biru untuk berpartisipasi dalam acara ini. Selama perang, sejak datang ke Dragon Star, semua orang telah bekerja keras untuk berkultivasi, dan kecepatan peningkatannya juga sangat cepat. Tetapi ini hanya peningkatan kekuatan. Setelah peningkatan level kultivasi, pengalaman bertempur belum meningkat. Kami juga sedang berlatih. Saudari, jangan ikut perang. Sebagai perwira intelijen, Anda dapat menyampaikan berita yang kami kumpulkan di rumah kapan saja. Petik 2. Tentara Yuan Engwang berkata dengan gugup, apakah Anda berisiko? Baik Akademi Shrek dan Federasi Anda, semuanya menasihati Anda bahwa keselamatan Anda adalah yang pertama. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku sekarang adalah objek perlindungan utama dari klan naga, dan kemungkinan risikonya tidak tinggi. Pertarungan terutama terjadi di medan perang pinggiran. Bagaimanapun, klan Laut Biru bukanlah ras yang kuat. Risiko tidak mungkin, tidak sama sekali, tapi tidak terlalu besar. Petik 2. Yuan Engwang Jun berkata, itu bagus. Kamu terus berbicara. Lan Xuanyu sekarang akan memberikan penjelasan rinci tentang pemahamannya saat ini tentang domain merah, serta tata letak klan naga untuk domain merah, dan mengapa medan perang utama ditempatkan di langit dan bintang-bintang. Materi ini sangat penting bagi Federasi Douluo. Bahkan di Federasi Longma, itu adalah rahasia militer tertinggi. Mendengarkan narasinya, mata Yuan Engwang Jun berbinar-binar. Tentu saja, dia tahu betapa berharganya berita ini. Petik 2. Menurut penilaianku, Federasi Longma tidak hanya akan menargetkan alam Crimson, tapi juga akan menggunakan perang ini untuk benar-benar membangun dirinya sendiri. Hilangkan suara yang berbeda. Beginilah cara klan Tianhe dipilih sebagai target. Ya, jadi situasi kali ini sangat rumit bagi kami. Saya membagi situasi berikut menjadi beberapa kategori dan berharap Federasi dapat merumuskan tindakan penanggulangan untuk situasi yang berbeda. Yuan Engwang Jun mengangguk dengan serius, dan berkata, kamu mengatakannya. Lan Xuanyu berkata, jenis situasi pertama adalah situasi paling ideal yang diharapkan Federasi Longma. Untuk mengalahkan domain Crimson, dan pada saat yang sama menyapu semua suara yang berbeda, Federasi Longma akan menjadi ringan dan sederhana setelah konsumsi dalam jumlah tertentu. Kesempatan untuk perkembangan besar. Jika dihadapkan pada situasi seperti itu, saya akan mencoba yang terbaik untuk memberikan titik waktu yang sesuai. Saya berharap Federasi dapat meluncurkan perang lagi dan semakin melemahkan Federasi Longma. Bahkan jika membayar harga tertentu, tidak akan ragu. Jika tidak ada Federasi Longma dengan suara yang berbeda akan tumbuh lebih cepat dari yang kita duga. Bagaimanapun, mereka memiliki terlalu banyak sumber daya. Petik 2. Jenis situasi kedua adalah apa yang paling ingin kita lihat. Bahwa kedua belah pihak terluka, dan vitalitas terluka parah. Jika situasi ini terjadi, kita juga harus meluncurkan operasi tanpa meluncurkan perang skala besar, yang akan memaksa Federasi Longma untuk melompati tembok dan kami mencoba mati-matian, tetapi mengambil kesempatan untuk mengumpulkan beberapa sumber daya di luar galaksi kuda naga.
Federasi Kuda Naga seharusnya berada di luar jangkauan, dan tidak ada yang dapat kami lakukan untuk mengatasinya. Ini yang paling bermanfaat bagi kami. Dengan sumber daya yang cukup untuk mendukung, bahkan jika Federasi Kuda Naga dapat pulih di masa depan, ya. Ancaman kami juga akan sangat berkurang, memberikan waktu nyata bagi generasi kami untuk tumbuh. Petik 2. Jenis situasi ketiga adalah kasus terburuk, yaitu, Crimson Realm lebih kuat dari yang kita duga. Begitu kuatnya sehingga Federasi Longma tidak bisa melawan, dan bahkan kalah. Dalam hal ini, Crimson Realm hal pertama yang harus dilakukan adalah menelan, dan kemudian berevolusi. Setelah berhasil berevolusi, itu akan menjadi bencana bagi Federasi Kuda Naga dan bahkan milik kita. Jika ada tanda seperti itu, kuharap. Petik 2. Berbicara tentang ini, Lan Xuanyu berhenti sejenak dan menatap Yuan Eng Wangjun dengan sungguh-sungguh, berkata, saya harap Federasi dapat meninggalkan prasangka-prasangkanya dan bertarung berdampingan dengan Federasi Longma. Bertarunglah melawan musuh yang kuat bersama-sama. Dukung mereka. Mendengar apa yang dia katakan, murid Yuan Eng Wangjun menyusut, tapi bukannya mengucapkan kata-kata yang mempertanyakan, dia mengangguk dengan serius, saya mengerti bahwa musuh-musuh adalah seorang teman. Saya harap situasi ini tidak akan dihindari, muncul. Lan Xuanyu berkata, secara umum, 3 situasi ini harus muncul. Secara spesifik pasti akan lebih rumit. Kami akan berkomunikasi kapan saja ketika saatnya tiba dan menyampaikan informasi tangan pertama kembali kapan saja. Tetapi sekarang kami membutuhkan Federasi untuk menangani 3 situasi berbeda. Penerapan dibuat sesuai. Bersiaplah untuk menanggapi kapan saja. Petik 2. Oke. Saya akan menyampaikan semua ini. Sejauh ini, apakah Anda sudah menilai situasinya? Tanya Yuan Eng Wangjun. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk menilai. Karena kita masih belum tahu seberapa kuat Crimson Realm nantinya. Tapi karena Crimson Mother adalah pembangkit tenaga listrik di level setengah Dewa Raja, kekuatan pribadinya pasti itu harus berada di atas kursi pertama naga langit. Alam merah berani meluncurkan perang, itu harus memiliki kepastian yang mereka pikirkan. Hanya ketika benar-benar diperangi, barulah bisa terlihat dengan jelas. Petik 2.